Kali ini menceritakan bagaimana kedatangan Sekte Horizon hendak melamar Mi Bao ditentang oleh Fang Han sehingga kemudian timbul keributan di antara mereka. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dao Lord Dongling melambaikan tangannya dan menyuruh Luo Zhen dan Lai Lai keluar. Bagaimana? Bagaimana kekuatanku? Fang Han berbalik dan tersenyum pada Dao Lord Dongling. Kekuatanmu tak terukur. Kau sepenuhnya mampu melawan Dewa Langit. Ekspresi Dao Lord Dongling kembali tenang. Sangat bagus, sangat bagus. Aku khawatir karena tidak ada yang bisa menjadi sekutuku untuk menyelamatkan muridku. Sekarang bersamamu, ada harapan. Duduklah, dan aku akan memberitahumu detailnya. Aku tahu masalah ini sangat serius, tapi Mi Bao harus dibawa keluar. Fang Han duduk bersila, memberi isyarat kepada Wang Jiangliu dan Wang Hui untuk duduk bersamanya, mendengarkan dengan tenang saat guru Dao Dongling menjelaskan. Wang Jiangliu dan Wang Hui, pasangan ayah dan anak ini, juga memegang posisi di 9 ketenangan tertinggi, sehingga merekrut mereka dapat dianggap sebagai keuntungan kecil yang menambah prestisenya. Selain itu, ayah dan anak ini memperkenalkan beberapa guru Dao dari kuil-kuil Tao lain di 9 ketenangan tertinggi. Jika mereka berjanji dan menjalin hubungan, ditambah dengan bujukan Fang Han, mungkin bukan hal yang mustahil untuk menciptakan momentum yang kuat. Dia percaya bahwa di dalam 9 ketenangan tertinggi, terdapat banyak tokoh kuat yang tersembunyi, dan bahkan ada desas-desus tentang keberadaan Dewa Emas tertinggi. Oleh karena itu, Fang Han tetap harus berhati-hati, merencanakan dan menyusun strategi, dengan tindakan kejam dan mematikan besar-besaran sebagai pilihan terakhirnya. Namun, dia tidak akan pernah mundur. Jika memang sampai terjadi, dia tidak setuju dengan sungai darah dan gunung mayat, membiarkan miliaran ketakutan dari 9 ketenangan tertinggi. Lagi pula, dia tidak takut pada klan dewa, jadi mengapa dia harus peduli dengan 9 ketenangan tertinggi? Situasi Mi Bao disebabkan oleh ayahnya. Ketika ayahnya naik ke surga, dia melanggar hukum surgawi dan dihancurkan oleh hukuman dari alam surgawi. Selanjutnya, para pejabat tinggi kami di 9 ketenangan tertinggi menerima dekrit dari alam surgawi yang menuntut untuk mengambil batu pembagi harta karun dan menginterogasi Mi Bao. Jadi, sampai sekarang, Mi Bao telah dipenjara di penjara markas besar 9 ketenangan tertinggi. Aku tidak punya cara untuk membantu. Guru Dao Dongling mengendurkan rahangnya, seolah-olah itu adalah buah yang pahit, sambil juga menunjukkan kasih sayang guru muridnya yang mendalam kepada Mi Bao. Dekrit alam abadi lainnya, sungguh menjijikan. Hati Fang Han bergejolak. Saat ini, hampir semua wanita diam-diam menjadi sasaran alam abadi. Misalnya, Fang Qingsui adalah buronan alam abadi, dan Yan Shuitian telah ditangkap dan dibawa ke alam abadi. Kini, Mi Bao bahkan menghadapi dekrit interogasi dari alam abadi. Memikirkan hal ini, ia terpikir untuk menghancurkan seluruh alam abadi. Sekarang bagaimana? Fang Han merasakan betapa gentingnya situasi ini. Sebenarnya, tidak banyak yang perlu dipertimbangkan. Ini hanya tentang menghadapi apapun yang datang mendekatimu. Kekuatanmu mampu mengalahkan Dewa Langit. Di antara 9 ketenangan tertinggi kami, selain makhluk-makhluk purba yang tertidur lelap, keberadaan mereka dari indera alam abadi dan menolak untuk naik ke alam yang lebih tinggi, mungkin tidak ada seorang pun yang dapat menghadapi Anda. Bahkan mereka yang mampu menandingi Anda hanyalah segelintir guru dari kuil-kuil Tao besar. Jika kau dan aku bersatu dan dengan paksa pergi ke altar utama untuk menuntut jaminannya dan menguji keadaan, mereka akan melihat kekuatan yang begitu dahsyat dan pasti tidak akan menyerang musuh yang menakutkan sepertimu. Pada saat itu, kita bisa bertindak sesuai dengan keadaan. Guru Dao Dongling, gadis muda ini, berbicara dengan nada yang sangat tegas, jelas sekali dia adalah orang yang tegas dan berhati-hati, jika tidak, dia tidak akan mengajar murid seperti Mi Bao. Persis seperti yang kubayangkan. Alam abadi dapat mengubah alam abadi surgawi, terus-menerus mengeluarkan dekrit dan cobaan, mendesakmu untuk naik ke alam abadi agar terkendali. Oleh karena itu, beberapa makhluk purba menggunakan teknik rahasia yang menyimpan langit untuk menyembunyikan diri dari alam abadi, tetap dalam tidur menyendiri, tidak dapat bertindak bebas. Jika terdeteksi oleh alam abadi, mereka akan segera menghadapi cobaan yang sangat besar atau ditarik ke alam surgawi. Pikiran Fang Han sedikit lebih tenang. Setidaknya, beberapa makhluk purba di tingkat atas dewa tidak dapat bertindak bebas, yang sangat membantu dalam menunjukkan kekuatan yang dahsyat, mengalahkan keseluruhan, dan menyelamatkan Mi Bao. Dalam arti tertentu, aturan alam abadi justru membantu. Dalam sekejap, ia merasakan keinginan untuk menggunakan aturan alam abadi untuk melakukan tindakan mencuri surga, dan pemahamannya tentang hukum menjadi semakin mendalam, disertai pencerahan yang tiba-tiba. Samar-samar, ia merasakan peningkatan tingkatan dewa sejati, sebuah menuju alam di mana ia menguasai hukum hidup dan mati.
Tampaknya setelah aku melewati cobaan petir Fate Immortal, transmisiku akan berjalan lancar, dan aku akan segera memahami hukum hidup dan mati, mencapai alam True Immortal. Namun, untuk memahami keabadian sejati, aku harus menyembunyikan kekuatanku, mengumpulkan kekuatan, dan mencapai alam keabadian surgawi sekaligus. Transformasi kekuatan yang dibutuhkan seorang dewa sejati biasa untuk mencapai tingkat dewa surgawi terlalu mengerikan, dan mereka mungkin tidak dapat mengumpulkan kekuatan yang cukup selama hidup mereka, tetapi saya telah menyampaikan embrio daging dan darah pada saat itu. Pikiran Fang Han terus dipenuhi dengan rencana gagalnya di masa depan, yang dapat digambarkan sebagai jalan emas dengan prospek tanpa batas. Senior, beberapa tetua saya juga mengelola beberapa kuil Tao, kita bisa bersatu untuk membantu Anda, kata Wang Jiangliu tiba-tiba. Menyaksikan Fang Han langsung menghajar Lai Zhenan seperti anjing mati, nada bicara ahli Fate Immortal ini pun berubah, mengganti sapanya dari sesama Tao menjadi senior. Baiklah, pergilah dan jalinlah koneksi. Jika kau menanganinya dengan baik, aku akan mempertimbangkan masalah Luo Zhen dan putramu. Bukan Fang Han yang berbicara, melainkan Guru Dao Dongling. Kalau begitu, saya pamit, senior. Wang Jiangliu, bersama Wang Hui, langsung terbang pergi. Saat terbang, Wang Hui berseri-seri gembira. Dengan dukungan Fang Han, keinginannya pasti akan terwujud. Setelah keduanya terbang pergi, mengejutkan yang di seluruh kuil Tao Dongling menjadi sunyi, hanya Guru Tao Dongling dan Fang Han yang tersisa. Mereka mengira, seolah-olah masing-masing sedang menghitung sesuatu. Setelah memikirkannya beberapa saat, Dao Master Dongling, gadis berpenampilan muda yang sebenarnya adalah raksasa dewa surgawi, merasa takjub dalam hati. Alam Fang Han mungkin tidak terlalu dalam, tetapi kekuatannya sungguh luar biasa, sangat kuat, seperti sebuah monumen, patung ilahi, yang duduk di sana, sepertinya mustahil untuk ditaklukkan. Dengan tingkatan seperti itu, memiliki kekuatan sebesar itu. Di masa depan, jika pria ini dapat terus menempuh jalan ini, prestasi apa yang akan ia raih? Tampaknya perkiraan saya tidak salah, Mi Bao telah menemukan pria paling dapat diandalkan dalam hidupnya, pikir Guru Dao Dongling dalam hati. Tiba-tiba, sebuah jimat melayang di udara, auranya begitu kuat, seperti pedang ilahi yang menyerang dari luar langit. Ini jimat yang dikirim oleh sosok setingkat dewa surgawi. Hati Fang Han berdebar saat melihat Guru Dao Dongling mengambil jimat itu. Begitu dia sedikit membukanya, ekspresi berubah, dan dia berdiri, ayo, kita pergi ke altar utama bersama-sama. Hari ini, altar utama mengadakan pertemuan lagi untuk membahas masalah Mi Bao. Pikiran Guru Dao Dongling tiba-tiba bergejolak lagi, tubuhnya bergerak, dan sebuah artefak di tubuhnya bergetar, memancarkan gelombang kekuatan, seperti pikiran ilahi. Fang Han bahkan merasakan aura Mi Bao dalam pikiran ilahi itu. Aura Mi Bao, bagaimana mungkin itu ditransmisikan dari dalam? Tubuh Fang Han bergetar, dan dia juga berdiri, tanpa ragu menggunakan indera ilahinya untuk menyelidiki sosok Guru Dao Dongling. Namun, dia hanya mendengar 4 kata, kuno dan mendalam, asal-usul tak terbatas. Asal-usul tak terbatas, keempat kata ini tampaknya bukan diucapkan oleh Mi Bao, melainkan oleh kekuatan asal yang paling kuno dan misterius, hampir setara dengan kekuatan penciptaan, seperti yang tercatat dalam kitab suci Taoisme kuno. Apa artinya ini? Fang Han mengerutkan kening. Asal tak terbatas? Ini benar-benar asal tak terbatas. Ekspresi Guru Dao Dongling tiba-tiba menjadi gelisah. Bagus, ini benar-benar luar biasa. Muridku Mi Bao, saat di penjara, masih meningkatkan kultivasinya dan benar-benar memahami jurus tak tertandingi dari 9 ketenangan tertinggi kita, asal tak terbatas. Bagus sekali, bagus sekali. Aku bahkan belum bisa memahami langkah ini. Konon, gerakan ini, asal tak terbatas, dipahami oleh pencipta tertua dan asli dari 9 ketenangan tertinggi kita. Hal itu selalu menjadi seni tertinggi sekte tersebut, dan selama jutaan tahun, tidak seorang pun mampu memahaminya. Nah, mari kita lihat apa kata orang-orang tua itu. Apakah ini langkah yang tak tertandingi? Tepatnya, asal-usul tak terbatas ini adalah langkah yang tiada bandingnya. Ini juga berfungsi sebagai tanda sejati seorang jenius yang tiada bandingnya di antara para murid dari 9 ketenangan tertinggi kita. Inti paling indah dari seni Taoisme 9 ketenangan tertinggi kita adalah penerapan kekuatan asal yang paling mendalam dan misterius di alam semesta, yang setara dengan kekuatan penciptaan. Namun, bahkan mereka yang berkultivasi hingga alam dewa surgawi umumnya tidak dapat terhubung dengan kekuatan asal. Tak disangka Mi Bao benar-benar mampu terhubung dengan kekuatan asal. Dengan kultivasinya saat ini, jika dia bisa lolos dari cobaan berat ini dan terus berkultivasi, dia pasti akan mencapai alam yang tak terbayangkan. Pada waktunya nanti, dia memiliki potensi untuk menjadi dewa surgawi, kata Guru Dao Dongling dengan gembira. Kalau begitu, ayo kita pergi. Mari kita lihat apa sebenarnya tujuan pertemuan 9 ketenangan tertinggi ini.
Aku juga ingin melihat ahli macam apa di antara 9 ketenangan tertinggi yang mengincar Mi Bao, kata Fang Han dingin. Di dalam tubuhnya, kekuatan terus beredar, meningkatkan seluruh kekuatannya hingga maksimal. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu ke sana. Guru Dao Dongling memimpin, terbang ke atas, dengan Fang Han mengikuti di belakangnya. Dalam sekejap, mereka segera tiba di altar utama sejati dari 9 ketenangan tertinggi. Altar utama ini terletak di dalam alam semesta kecil, tanpa bangunan apapun. Itu adalah ruang hampa yang terang, dengan cahaya lembut dan awan abadi yang halus. Selain itu, tempat itu benar-benar sunyi, mengamati mekarnya dan layunya bunga, berlalunya tahun-tahun yang panjang, serta kelahiran dan kematian alam semesta. Itu sangat mendalam. Namun, tepat ketika Fang Han dan Guru Dao Dongling masuk, mereka melihat singgasana-singgasana kolosal muncul begitu saja dari udara. Banyak cahaya cemerlang turun dari langit ke singgasana-singgasana besar ini, menampakkan satu sosok agung demi sosok agung lainnya. Selanjutnya, setelah para tokoh besar duduk di singgasana kolosal, beberapa ahli berdiri di bawah singgasana, yang merupakan murid atau bawahan dari para tokoh besar tersebut. Yang berperingkat terendah di antara mereka semua adalah Fade Immortal. Tampaknya seseorang tidak dapat memasuki altar utama 9 ketenangan tertinggi tanpa mencapai alam kekosongan abadi. Begitu Guru Dao Dongling muncul di ruang hampa altar utama ini, sebuah singgasana besar juga muncul, seolah-olah disiapkan khusus untuknya. Tentu saja, Fang Han tidak memilikinya, jadi dia hanya bisa bertindak sebagai pelayan, berdiri dengan tenang di bawah singgasananya. Tentu saja, Fang Han tidak peduli dengan hal-hal seperti itu, sebaliknya, dia dengan tenang mengamati situasi di sekitarnya. Saat satu demi satu tahta naik dan satu demi satu tokoh besar muncul dari kehampaan, Fang Han diam-diam merasa terkejut. Dia sebenarnya melihat banyak dewa langit langka dari dunia biasa. Di sebuah dunia besar, memiliki 2 atau 3 dewa langit kuno sudah menempatkannya di antara 10 dunia besar teratas. Namun, di altar utama 9 ketenangan tertinggi, Fang Han melihat setidaknya 10 atau lebih dewa langit muncul, dan dewa langit masih terus bermunculan. Di antara 9 ketenangan tertinggi kita, terdapat total 18 guru Dao. Ada juga pelindung Dharma, wakil ketua sekte kiri dan kanan, dan ketua sekte, Guru Dao Dongling memperkenalkan kepada Fang Han. 18 Master Kuil Tao, yang berarti 18 Dewa Langit, dan banyak Raja Dharma yang melindungi ajaran, wakil ketua sekte kiri dan kanan, dan ketua sekte. Ini menyiratkan bahwa para ahli Dewa Langit sangat kuat. Fang Han berpikir dalam hati, lalu bertanya, bagaimana dengan beberapa tokoh kuat kuno dari 9 langit jernih tertinggi Anda? Misalnya, Dewa Emas Legendaris. Tentu saja, ada rumor bahwa 9 langit jernih tertinggi kita memiliki alam rahasia yang disebut alam rahasia asal, tetapi aku belum pernah melihatnya, itu hanya legenda. Mungkin beberapa pembangkit tenaga kuno yang perkasa bersembunyi di dalamnya. Kecuali terjadi hampir besar langit dan bumi yang sesungguhnya, dan 9 langit jernih tertinggi kita berada di ambang, para pembangkit tenaga kuno ini kemungkinan besar tidak akan muncul. Jika tidak, mereka tidak akan menunjukkan diri mereka. Guru Dao Dongling menjelaskan kepada Fang Han, pada dasarnya, saat ini, mereka yang memegang kekuasaan di 9 langit jernih tertinggi kita semuanya berada di tingkat dewa abadi. Labu keabadian kelahiran kembali. Hati Fang Han sedikit bergetar. Dia telah melihat banyak artefak keabadian, termasuk artefak keabadian tingkat raja yang paling kuat, tombak penghakiman, pedang kehilangan, dan tombak pembalasan. Labu keabadian kelahiran kembali jelas tidak dapat dibandingkan dengan artefak keabadian tingkat raja. Selain itu, 8 pagoda Buddha miliknya saat ini memiliki kekuatan yang tak tertandingi, sepenuhnya melampaui artefak abadi biasa, sehingga dia tidak lagi memandang artefak abadi dengan rasa takut yang sama seperti sebelumnya. Namun, kali ini, ketua sekte telah pergi ke alam rahasia asal untuk menerima dekrit alam abadi. Pertemuan ini diselenggarakan oleh para wakil ketua sekte. Salah satu wakil ketua sekte, bernama Hua Zisu, adalah orang yang sangat mendukung pemenjaraan Mi Bao. Namun, Hua Zisu ini sangat kuat. Meskipun dia tidak memiliki artefak abadi, dia memiliki artefak Dao tertinggi, harta karun kuno. Selain itu, kekuatan sendiri berada di puncak di antara dewa langit. Kalian harus sangat berhati-hati dan tidak berhenti impulsif. Guru Dao Dongling lebih nyaman. Begitukah? Siapapun yang ingin berduka dengan Mibo adalah orang yang akan aku, Fang Han, dan ketua sekte keberuntungan lawan, kata Fang Han dingin. Meledak. Tepat setelah dia selesai berbicara, beberapa kekuatan, yang sebanding dengan kekuatan Kaisar Naga, menerobos udara. 2 singgasana platinum yang megah perlahan naik, dan kemudian 2 sosok agung, memimpin beberapa murid Fate Immortal dan Tetua Agung True Immortal, duduk di atas singgasana platinum yang megah tersebut. Mereka adalah wakil ketua sekte 9 langit jernih tertinggi, wakil ketua sekte kiri adalah Hua Zisu, dan wakil ketua sekte kanan adalah Yun Fei Yang, kata Guru Dao Dongling lagi. Fang Han melirik dan melihat bahwa Hua Zisu
adalah seorang pemuda yang tampil tegas, meskipun pelipisnya sedikit beruban, sehingga usia pastinya tidak jelas. Matanya selalu tenang, dan ekspresinya selalu menyampaikan aura menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Tangannya kosong, dan auranya menyatu dengan lingkungan sekitar tanpa gerakan yang terlihat, namun ia memberikan perasaan bahwa jika ia bergerak, dunia akan langsung terbalik, dan keadaan akan berubah drastis. Orang ini bagaikan pilar langit dan bumi, pada dasarnya tak tergoyahkan, begitu dia bergerak, langit dan bumi akan kehilangan penopangnya. Ketika orang itu turun, matanya melirik guru Dao Dongling dan juga memperhatikan Fang Han. Dengan gerakan cepat, Fang Han merasakan kekuatan luar biasa yang tertanam di tubuhnya, berusaha menyelidiki secara menyeluruh setiap inci daging dan energi vitalnya. Namun, dia tetap diam, dengan seringai dingin di wajahnya, dan segera menggunakan seni rahasia kuno, jalan penggantian dan pemindahan takdir, untuk mengganti tubuh fisiknya sendiri dengan kekuatan Qi Zhenjun. Perasaan ilahi itu melintas, dan kekuatan Qi Zhenjun saat ini, yang setara dengan kekuatan Fang Han, terlihat dengan jelas oleh Hua Zhisu. Setelah menyadari bahwa ini hanyalah Fate Immortal biasa, indera ilahi Hua Zhisu melesat melewatinya. Sekitar 1 jam kemudian, kekuatan dahsyat di dalam altar utama akhirnya mereda. Banyak guru kuil Dao, pelindung Dharma, dan berbagai tetua agung semuanya mengambil posisi masing-masing. Apa tujuan diadakannya pertemuan ini dan mengumpulkan kita semua untuk guru kuil Dao? Setelah keheningan mereda, seorang guru kuil Dao tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya. Ia seorang wanita tua, dengan kulit keriput dan rambut putih tipis, tetapi perawakannya tinggi dan gagah, dan sikapnya seperti seorang pria. Ini adalah pemimpin kuil Dao Feng Hou. Dia juga menjalankan sekte yang hanya menerima murid perempuan, dan dia berselisih dengan kuil Dao Dongling saya, kata pemimpin Dao Dongling kepada Fang Han. Fang Han meninjau. Pertemuan hari ini adalah untuk mengumpulkan ide, dan masih tentang masalah Mi Bao, seorang murid dari kuil Dongling Dao, kata Hua Zhisu, suaranya seperti naga dan angin, memiliki esensi, awan mengikuti naga, angin mengikuti harimau. Setiap nada seolah samar-samar membawa turun raungan naga dan geraman harimau dari langit. Mi Bao adalah murid kuil Dao Dongling, sosoknya yang kecil. Mengapa kita perlu mengadakan pertemuan untuk menanganinya? Ke-18 kuil Dao kita harus tekun membuat metode immortal tertinggi, waktu sangat berharga. Wanita tua Feng Hou mencibir berulang kali, sambil menatap guru Dao Dongling. Semua guru Dao tahu bahwa karena masalah ayah Mi Bao, alam abadi telah mengeluarkan dekrit, memerintahkan kita untuk mengambil batu distribusi harta karun, memenjarakan Mi Bao, dan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Awalnya adalah urusan internal sekte kita, tetapi baru-baru ini, Sekte Horizon juga mengirimkan para ahli untuk melamar nama Tuan Muda Pavilion Laut Horizon, dan objek lamaran tersebut adalah Mi Bao. Suisindes juga merupakan beberapa besar kuno. Guru Pavilion Laut Horizon adalah adik laki-laki dari guru Sekte Horizon, dengan sihir yang kuat dan pengaruh yang sangat besar. Dia sekarang bahkan mengendalikan dunia mencerminkan agung. Jika 9 langit jernih tertinggi kita menjadi musuh, maka akan sulit bagi murid-murid kita untuk berkembang di masa depan. Hua Zhisu berkata, karena masalah ini, kita harus berkonsultasi dengan semua guru kuil Dao. Apa niat dari semua guru kuil Dao? Sebentar lagi, para ahli dari Sekte Horizon akan tiba. Sebagai utusan, kita harus menunjukkan rasa hormat yang cukup kepada mereka, itulah sebabnya semua guru kuil Dao dipanggil. Wakil ketua sekte lainnya berbicara. Di 9 langit jernih tertinggi, wakil ketua sekte kedua adalah Hua Zhisu, di sebelah kiri dan orang yang baru saja berbicara di sebelah kanan. Dia adalah seorang lelaki tua yang pendiam dan santai. Aura pembaca lelaki tua ini murni, tanpa kotoran apapun, dan selaras sempurna dengan alam. Ini adalah wakil ketua sekte kanan, Tetua Li Dayu. Beliau cukup optimis tentang Mi Bao. Masalah ini seharusnya ditangani oleh guru Dao Dongling terlebih dahulu, bukan? Wanita tua Feng Hou itu mencibir berulang kali, kuil Dao Donglingnya telah menghasilkan murid yang tidak layak, dan dia tidak bisa lepas dari kesalahan. Dia harus meminta maaf kepada semua guru Dao di sini. Nenek Feng Hou, apa kau pikir kau ingin menyaingi aku? Guru Dao Dongling berdiri, orang lain mungkin takut pada 3.000 serangan Dao anginmu, tapi aku mengira itu adalah permainan anak-anak. Begitukah? Aku ingin melihat Dao tertinggi apa yang telah kau pahami, balas wanita tua Feng Hou dengan tajam. Guru, mohon jangan marah. Tepat pada saat itu, seorang wanita anggun di samping wanita tua Feng Hou berjalan ke depan singgasana. Mi Bao dari kuil Dao Dongling dan saya sudah lama mengadakan pertandingan, tetapi sayangnya, Mi Bao sekarang telah melanggar peraturan sekte dan mendapat masalah. Namun, siapa murid perempuan terkuat di kuil Dao Dongling sekarang? Biarkan murid terkuat keluar dan bertarung dengan saya, dan kita bisa melihat mana yang lebih unggul, kuil Dao Dongling atau kuil Dao Feng Hou saya. Tidak perlu guru turun tangan secara pribadi. Wanita ini anggun sangat cantik,
tetapi mata aprikotnya berkilau dengan cahaya dingin. Wajahnya menunjukkan kesombongan, dan dia selalu memancarkan kepercayaan diri yang kuat. Dia sebenarnya telah mencapai tahap keabadian, sosok setingkat dewa sejati. Murid terbaik kuil Feng Hou Dao, Yan Qingcheng. Dia benar-benar menguatkan hingga menjadi dewa sejati. Aura yang sangat kuat. Meskipun dia jenius, belum lama ini dia hanyalah seorang Fight Immortal. Bagaimana dia tiba-tiba memahami hukum hidup dan mati dan menjadi seorang True Immortal? Banyak Master Kuil Dao melihat wanita ini berdiri, mau tak mau berdiskusi secara rahasia. Guru Dao Dongling, Anda sering berbicara tentang bagaimana Mi Bao, murid Anda, adalah seorang jenius yang tak tertandingi, 1 dalam 1 miliar tahun untuk sekte ini. Tetapi sekarang, murid saya juga telah merangkul alam dewa sejati. Bagaimana kalau membiarkan murid Anda bersaing dengan murid saya? Mari kita melihat mana yang lebih unggul, kuil Dao Dongling atau kuil Dao Feng Hou saya? Mulai sekarang, Mi Bao tidak bisa lagi disebut jenius. Wanita tua Feng Hou itu duduk kembali di singgasananya dan berkata dengan dingin, "Baiklah, aku akan melakukannya." Fang Han selama ini diam, tetapi sekarang dia tiba-tiba berdiri dari bawah singgasana guru Dao Dongling. Saat dia berdiri, hampir semua orang terkejut. "Nak, siapakah kau?" Sejak kapan kuil Dongling Dao memiliki murid laki-laki? Yan Qingcheng, wanita itu, mengerutkan kening saat melihatnya. "Guru Dao Dongling, dia bukan murid dari 9 langit jernih tertinggi kita, namun Anda membawa ke altar utama kita. Ini adalah pelanggaran besar terhadap aturan sekte, bahkan jika Anda seorang guru Dao, Anda tidak bisa begitu lancang." Tiba-tiba, Hua Zisu berbicara. "Dia bukan murid kuil Dongling Daoku, tetapi dia dapat dianggap sebagai setengah dari 9 langit jernih tertinggi, karena dia adalah suami dari muridku, Mi Bao. Kali ini, altar utama sekte sedang mengadakan pertemuan untuk membahas bagaimana menangani masalah Mi Bao, dan sebagai suami, dia tentu saja berhak untuk menyampaikan pendapatnya." Kata-kata guru Dongling Dao itu mengejutkan. "Suami Mi Bao? Kapan Mi Bao menikah? Jika ya, Master Harta Karun pasti akan mengumumkannya ke semua sekte besar. Lagi pula, pemuda ini hanyalah seorang Fight Immortal kecil. Dia mungkin bersikap arogan di luar, tetapi di antara sekte-sekte besar kuno kita, dia hanyalah murid yang sedikit menonjol. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi suami Mi Bao? Guru Dao Dongling, muridmu benar-benar melakukan perselingkuhan pembohong. Dia menemukan seorang pemuda yang tidak menjanjikan untuk menjadi suami dan bahkan membawa ke altar sekte utama. Apakah kamu ingin memprovokasi semua guru Dao untuk menjadi bahannya? Nanti, ketika utusan sekte Horizon tiba, itu akan menyebabkan lelucon besar. Itu akan membuat 9 langit jernih tertinggi kita tidak dapat berdiri di antara sekte-sekte kuno, dan bahkan mempermalukan klan alam abadi." Wanita tua Feng Hou itu tertawa bahak, matanya berubah dingin. "Apa yang terjadi? Guru Dao Dongling? Ketika utusan sekte Horizon tiba nanti, Anda malah membawa orang tak dikenal, yaitu suami Mi Bao. Apakah Anda benar-benar ingin 9 langit jernih tertinggi kita dipermalukan?" Hua Zisu tiba-tiba berdiri. "Begitukah?" Fang Han berkata dengan enteng, "Karena kuil Feng Hou Dao ini memandang rendah Mi Bao, maka kuil ini juga memandang rendah aku, suami. Hari ini, kuil ini akan dihancurkan." Suara mendesing. Dari atas kepalanya, muncul cakar naga raksasa, cakarnya merobek udara menuju seluruh singgasana kuil Feng Hou Dao. Ketika Fang Han bergerak, dia tidak lagi berada pada tingkat ukiran Fight Immortal, melainkan mengaktifkan kekuatan naga leluhur primordial di dalam 8 Buddha, serta cermin penyihir leluhur, harta karun 33 surga, dan bahkan kekuatan kunci kehancuran. Pada saat ini, pilar ilahi inti dari 8 Buddha adalah kunci kehancuran, harta karun magis yang kekuatannya melampaui semua yang lain. Ia menyatu dalam 8 Buddha, menstabilkan Yuan Qi dan memperkuat tubuh Fang Han, memberikan kekuatan untuk melawan dewa surgawi. Cakar naga dari naga leluhur 10 cakar menghancurkan markas besar 9 langit jernih tertinggi, menyebabkan keruntuhan meluas. Alam semesta, pada saat ini, berada di ambang kehancuran. Fang Han, ketika dia tidak bertindak, tidak melakukan apapun, tetapi ketika dia bertindak, dia mengguncang langit dan bumi, mengejutkan ruang dan waktu. Krak! Krak! Pertama, singgasana besar di bawah permaisuri angin runtuh. Murid-muridnya, satu demi satu, hancur berkeping-keping, meledak menjadi gumpalan darah, bahkan zat abadi mereka pun hancur. Terutama murid pertamanya, Yan Qingcheng, yang telah memelihara hingga tingkat dewa sejati, tiba-tiba menyemburkan darah. Bahkan sebelum cakar naga turun, dia sudah meramalkan darah karena kejutan, dan hukum hidup dan mati di dalam tubuhnya tiba-tiba hancur. Auranya merosot, dan dia benar-benar terlempar satu alam oleh Fang Han, jatuh dari dewa sejati menjadi dewa kekosongan. Menghadapi naga leluhur bercakar 10, permaisuri angin berulang kali menggerakkan tangannya,
melepaskan dao abadi surgawi di dalam tubuhnya, teknik pamungkas yang dahsyat, dan satu demi satu seni abadi yang agung mengalir keluar dari tangannya, seperti angin purba yang menyapu alam semesta, menghancurkan miliaran bintang, dan seperti badai alam abadi yang melanda ruang dan waktu. Serangan angin 3000, angin seperti dao, menyapu alam semesta, angin tertinggi. Seluruh tubuh permaisuri angin bergejolak, dan gelombang energi abadi tiba-tiba meletus, mengacaukan murid-muridnya. Seni penyembuhan agung dan pil abadi yang tak terhitung jumlahnya turun, bertujuan untuk menyembuhkan semua murid yang terluka, dan dia melancarkan serangan terkuatnya terhadap Fang Han. Kau ingin berkolaborasi denganku? Terlalu cepat? Tinju pelindung langit, tangan pengguling langit, tinju ilahi pencipta 33 langit. Siapa yang berani menantang kekuatan penciptaan? Fang Han berdiri megah di udara, seluruh tubuhnya bersinar dengan darah dan ki naga, setengah manusia dan setengah naga. Di belakangnya tampak lanskap luas dan megah dari seluruh alam naga, seolah-olah kekuatan seluruh alam naga bersemayam di dalam tubuhnya. Dengan setiap gerakannya, ia memiliki modal untuk melawan alam abadi dan menahan kekuatan apapun. Menelan gunung dan sungai, menopang langit dengan satu tangan. Dia melepaskan wujud, menutupi langit, dan menggulingkan langit dari tinju ilahi pencipta 33 langit, yang cukup kuat untuk menutupi dan mencerminkan bahkan alam surgawi dao abadi. Bang, 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 bang. Suara keras yang tak terhitung jumlahnya meledak dan menggema di udara. Seni abadi agung dari permaisuri angin hancur satu persatu. Seluruh tubuh Fang Han turun di hadapannya, seperti kaisar ilahi purba, memerintah langit dan bumi. Dengan tangan bercakar 10-10-nya, kekuatan purba naga leluhur menghantam. Lapisan aura di sekitarnya meledak, dan bahkan jubah artefak dao tingkat tertinggi langsung hancur, berubah menjadi ki naga dan berubah menjadi naga. Bayangan 33 langit bergulir di atas kepalanya, membuatnya bungkuk. Bertarung sampai mati. Dewa abadi, tak ada jalan kembali. Hukum dao abadi. Raja surgawi tertinggi. Permaisuri angin, yang aura pelindung dan jubah harta karunia hancur oleh Fang Han, dan yang terhimpit hingga bungkuk, tahu bahwa keadaannya buruk. Dia segera melepaskan tindakan putus asa. Hukum dewa abadi di dalam tubuhnya terus diaktifkan, dan gelombang energi di dalam tubuhnya melonjak satu demi satu. Dunia meledak, ribuan meledak, mencoba menembus tekanan Fang Han. Di atas kepalanya, hukum darah dan ki, serta ki abadi, berubah menjadi bayangan raja surgawi tertinggi. Keagungan ciptaan, tak boleh dinodai. Fang Han melihat pemandangan ini dan tak menghentikan tangannya. Ia tiba-tiba melangkah maju, dan nada suaranya benar-benar mengandung nada tombak penghakiman. Di telapak tangan, bayangan tombak panjang tiba-tiba terbentuk, replika bertahan dari tombak penghakiman. Cih! Hanya dengan tombak ini, bayangan raja langit tertinggi tertembus. Bayangan tombak itu meledak, dan dia menerjang ke depan, langsung mencapai sisi permaisuri angin, dan menyerang dengan telapak tangan. Mata permaisuri angin merah padam, dan dia juga menyerang dengan telapak tangan. Kedua telapak tangan menampar di udara dengan suara berderak. Seluruh lengan permaisuri angin meledak, berlumuran darah, dan seluruh tubuhnya terlempar ke belakang, terluka parah oleh Fang Han. Meskipun dia adalah dewa langit, dia tidak mampu menahan tinju ilahi pencipta 33 langit milik Fang Han. Setelah Fang Han melewati cobaan Fate Immortal, dia terus melelehkan embrio primordial daging dan darah setiap saat, dan kekuatannya meningkat dari hari ke hari. Yuan Qi-nya juga semakin melimpah dari hari ke hari. Pertempuran sebelumnya melawan dua kaisar naga disebabkan oleh luka-lukanya yang belum pulih sepenuhnya. Tetapi sekarang, dia telah lama pulih dan bahkan telah membuat kemajuan lebih lanjut. Permaisuri angin tidak memiliki artefak abadi di tangannya dan sama sekali tidak mampu menahan serangan kritisnya. Beraninya kau bertindak di 9 langit jernih tertinggi, kau mencari kematian. Kau Fang Han, sang penguasa gerbang penciptaan. Tiba-tiba, Hua Zisu berbicara. Benar sekali. Fang Han tersenyum tipis, menatap wakil ketua itu. Meskipun kau adalah suami Mi Bao adalah murid dari 9 langit jernih tertinggiku. Dia melakukan kesalahan besar dan dihukum oleh dekrit dunia abadi, dijebloskan ke penjara. Jika kau tahu kesalahan besar apa yang dia lakukan, kau tidak akan bertindak begitu lancang hari ini. Hua Zisu dengan tenang berkata, anak muda, apakah kamu ingin mendengar kesalahan besar apa yang dilakukan Mi Bao? Kesalahan apapun yang dia lakukan, aku tidak mau mendengarnya, dan aku juga tidak tertarik mendengarnya, kata Fang Han dengan tegas, apapun yang terjadi, bahkan jika dia membuat lubang di langit, lalu kenapa? Aku tetap akan menanggungnya untuknya. Jika langit ingin menghukumnya, aku akan membunuh langit. Jika bumi ingin menghancurkannya, aku akan membunuh bumi. Siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya, aku akan memusnahkan seluruh klan mereka. Namamu Hua Zisu, bukan? Aku punya sesuatu untuk memperingatkanmu. Kau harus memanggilku, Tuan. Jika kau terus memanggilku, anak muda, kau tidak akan lolos dari bencana yang fatal. Anda! Wajah Hua Zisu menunjukkan kemarahan yang luar biasa.
Bahkan orang yang paling berbudaya sekalipun, bahkan seorang Buddha dari dunia Buddha, mungkin tidak akan mampu menahan amarahnya setelah mendengar kata-kata Fang Han. Dia terlalu arogan, terlalu mendominasi, terlalu meremehkan, dan terlalu keras kepala. Namun, beberapa murid perempuan merasakan sensasi aneh di hati mereka. Jika aku bisa menemukan pria seperti ini, seperti yang Mi Bao temukan, itu mungkin akan menjadi hal paling membahagiakan dalam kehidupan kultivasiku. Di 9 langit jernih tertinggi, jumlah murid perempuan cukup banyak, dan ada juga beberapa dojo khusus untuk murid perempuan. Para murid perempuan yang luar biasa ini tentu saja menyetujui pembelaan Fang Han yang tak tergoyahkan terhadap Mi Bao, ketidakpeduliannya terhadap benar dan salah, serta kesiapannya untuk membunuh dewa dan menghabisi makhluk abadi. Dalam sekejap, citra Fang Han langsung meninggi di hati beberapa murid perempuan. Bahkan Yan King Cheng, jenius terbaik dari dojo permaisuri Feng, yang baru saja menderita kerugian besar di tangan Fang Han, menunjukkan perubahan ekspresi yang signifikan. Mi Bao, oh Mi Bao, sungguh beruntung bisa menemukan pria yang luar biasa seperti itu. Yan King Cheng merasa sangat iri dalam hatinya. Jika seseorang mengucapkan kata-kata seperti itu untuknya di sebuah sekte besar, dengan banyak ahli di dalamnya, dia pasti akan mengabdikan dirinya sepenuhnya, total, dan seutuhnya. Dasar bocah kurang ajar, kau benar-benar pelanggar hukum. Hua Zisu meraung marah. Niat membunuh yang jelas meledak dari tubuhnya. Di atas kepalanya, ilusi muncul, dengan garis-garis cahaya ilahi yang keluar, seolah-olah dia sedang meracik kemampuan ilahi yang tak tertandingi di dalam tubuhnya. Apa? Hua Zisu, apa kau juga berniat memenjarakanku? Fang Han menjadi semakin angkuh, tiba-tiba melangkah maju. Dia telah mengetahui dari guru Dao Dongling bahwa Hua Zisu adalah wakil guru yang bersikeras memenjarakan Mi Bao, memiliki kultivasi yang sangat tinggi, di puncak dewa surgawi, tak terduga, dan juga memiliki seperangkat artefak Dao kuno yang membentuk susunan besar. Tentu saja, Fang Han tidak akan bersikap sopan kepada orang ini dan langsung menyerang prestisenya di dalam 9 langit jernih Taishiang. Aku sudah lama mendengar bahwa kau memimpin pemenjaraan Mi Bao. Sekarang aku ingin melihat kemampuan apa yang kau, wakil guru ini, miliki. Berani-beraninya kau memenjarakan wanitaku. Aku sudah katakan barusan, siapapun yang menyakiti wanitaku, aku akan membuat hidup mereka lebih buruk daripada kematian. Anak muda, melangkah terlalu jauh akan berakibat fatal. Terlalu sombong bukanlah jalan menuju surga. Kau sendirian, setinggi apapun kekuatan sihirmu, memasuki 9 langit jernih Taishiang dengan kesombongan seperti itu, kau pasti akan mati. Tiba-tiba, di bawah Hua Zisu, seorang ahli yang duduk di singgasana berdiri. Tubuhnya seperti menara besi, dengan lingkaran cahaya di belakang kepalanya. Dengan satu gerakan tubuhnya, seolah-olah seluruh aula dipenuhi bayangannya. Raja Dharma Hantu. Guru Dao Dongling segera mengirimkan pikiran ilahi kepada Fang Han. Ini adalah salah satu pelindung Dharma dari 9 langit jernih Taishiang kita, Raja Dharma Hantu. Kekuatannya sangat dahsyat. Dia adalah salah satu raksasa yang bersekutu dengan Hua Zisu. Putranya adalah murid Hua Zisu. Raja Dharma Hantu? Jalan surga atau bukan urusanmu untuk mengatakannya. Akulah jalan surga. Aku ingin melihat bagaimana kau berniat membuatku mati dengan pasti. Apakah itu kau? Bisakah kau membuatku mati dengan pasti? Kalau begitu, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Fang Han tertawa terbahak-bahak, tak terhingga semangat kepahlawanannya, dan tubuhnya lenyap dalam sekejap. Seketika itu juga, singgasana Raja Dharma Hantu mulai runtuh. Ia merasa bahwa semua orang di aula telah lenyap, hanya menyisakan satu-satunya dewa, Fang Han, yang menunjuk ke langit dan menginjak bumi, melaju ke depan. Langit runtuh, bumi terbelah, energi elemen meledak, hukum keabadian runtuh, dan di sekelilingnya terdapat aura penghakiman, kehilangan, balas dendam, kesengsaraan surgawi, dan kekacauan primordial. Bahkan jika ia berubah menjadi langit saat ini, ia akan langsung hancur berkeping-keping. 33 surga penciptaan tinju ilahi, dampak yang menghancurkan surga. Raja Dharma Hantu merasa sangat tertekan hingga ingin muntah darah dan melarikan diri, tetapi ia tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan mengangkat satu jari pun sangat sulit. Dia berhasil mengangkat lengannya dan melepaskan jurus abadi, tetapi jurus itu hancur saat berhadapan dengan wujud Fang Han. Kesedihan di seluruh dunia. Raja Dharma Hantu tiba-tiba mengertakkan giginya, membakar umur hidupnya, 10.000 tahun, 100.000 tahun, 800.000 tahun. Kekuatan umur hidup yang sangat besar terbakar, berubah menjadi satu gerakan. Seketika itu juga, seolah-olah semua makhluk hidup di dunia diliputi kesedihan, berubah menjadi kekuatan yang terkondensasi di telapak tangannya. Kesedihan di seluruh dunia. Salah satu jurus pembunuh pamungkas dari 9 langit jernih Taishiang. Jurus ini sangat sulit dikuasai, dan begitu dilepaskan, benar-benar tampak seolah langit dan bumi berduka. Benturan. Raja Dharma Hantu melepaskan jurus ini dengan segala cara, bertabrakan dengan Fang Han.
Angin kencang segera menyapu, dan pusat tempat mereka berdiri begitu tertutup sehingga seseorang tidak dapat melihat tangannya sendiri. Bahkan Dewa Langit pun tidak dapat melihat dengan jelas. Sebenarnya ini adalah kesedihan seluruh dunia. Raja Dharma Hantu ini telah menguasai salah satu dari 9 jurus pembunuh hebat Taishan 9 langit jernih kita, yang berada di peringkat ke-8. Ini adalah kejadian langka dalam 100.000 tahun. 9 jurus pembunuh agung dari 9 langit jernih Taishan kami, masing-masing tercatat dalam buku panduan rahasia kuno. Masing-masing hanya dapat dikultivasi dengan menggabungkan beberapa, atau bahkan puluhan, kemampuan ilahi tertinggi kuno dengan 3.000 dao agung untuk membentuk seni abadi. Bahkan Dewa Langit pun kesulitan menguasainya. Dengan demikian, Raja Dharma Hantu adalah raksasa ketiga yang telah menguasai jurus pembunuh. Dengan jurus ini dilepaskan, semua makhluk berduka. Fang Han ini mungkin tidak bisa melawan. Raja Dharma Hantu juga berjuang dengan nyawanya. 1 juta tahun umur menjadi sia-sia. Di antara 9 jurus pembunuh hebat 9 langit jernih Taishan kami, Worldwide Sorrow ini hanya berada di peringkat ke-8. Jurus yang benar-benar berada di peringkat pertama adalah jurus Endless Origin. Konon, begitu jurus ini dilepaskan, seseorang dapat berkomunikasi dengan kekuatan asal, dan bahkan memahami origin Divine Fist. Asal-usul tak berbatas, bahkan para pemimpin sekte sebelumnya pun belum mampu memahaminya. Benar sekali. Mampu memahami kesedihan di seluruh dunia sudah menjadi ciri khas individu tangguh yang dapat melintasi ruang yang tak terhitung jumlahnya. Aku penasaran siapa yang akan menang atau kalah. Saat kesedihan seluruh dunia dilepaskan, Fang Han dan Raja Dharma Hantu berbenturan. Pikiran ilahi dari banyak tokoh penting terlintas dalam benak mereka. 9 langit jernih Taishan, 9 jurus pembunuh hebat, kesedihan dunia, itu bukan sesuatu yang luar biasa, itu sama sekali tidak dapat menggoyahkan kekuatan penciptaan. Tiba-tiba, suara Fang Han terdengar lagi, hancurkan. Badai dahsyat menyapu sekitarnya. Tubuh Fang Han bergetar hebat, dan hantu 33 langit muncul kembali, segera menyebarkan suara-suara ratapan ke segala arah. Dia melangkah maju, setiap langkah sekali lagi disertai dengan suara yang mengguncang bumi. Tangannya yang besar mendorong ke belakang, menerobos pertahanan, dan kekuatan takdir melonjak secara diam-diam. Sembari melepaskan jurus ilahi penciptaan 33 langit, ia secara diam-diam meracik kekuatan takdir, teknik takdir kecil. Kini setelah ia mencapai tingkatan virtual immortal, kedalaman teknik takdir kecil menjadi semakin nyata. Ia dapat membakar sedikit saja umur untuk melepaskan kekuatan yang paling dahsyat. Sebelumnya, dibutuhkan 1 juta tahun umur untuk melepaskan kekuatan takdir, tetapi sekarang, 100.000 tahun sudah cukup untuk mengaktifkannya. Dengan menggunakan kekuatan takdir, dia bahkan menyentuh jejak lintasan takdir di kehampaan. Meskipun bersifat gaib, jejak itu penuh dengan misteri yang mendalam. Di bawah telapak tangannya, semua kekuatan hancur berkeping-keping. Dia mendekat dan membalas dengan pukulan. Gerakan Raja Dharma Hantu benar-benar hancur, seni abadi miliknya luluh lantak, dan bahkan 3.000 dao agung pun runtuh. Ia terkena pukulan Fang Han di tubuhnya, yang kecepatannya triliun kali lebih cepat dari kilat. Dengan suara letupan, tubuhnya tertembus sepenuhnya, dan harta sihirnya hancur berkeping-keping. Harta sihir apapun, termasuk artefak dao tertinggi, tidak dapat menahan telapak tangan Fang Han bahkan untuk sesaat pun. Kalah, Raja Dharma Hantu benar-benar dikalahkan. Dan oleh suami Mi Bao, sang guru gerbang penciptaan ini. Kesedihan dunia, seorang Dewa Langit melepaskan jurus pembunuh yang hebat, namun jurus itu bahkan tidak mampu melukai Fang Han sedikit pun. Kekuatan macam apa ini? Sepertinya kemampuannya untuk membantai Dewa Langit sama sekali bukan berlebihan. Kekuatan apa yang dia miliki? Aku merasakannya, seolah-olah dia bisa mengendalikan takdir. Seni rahasia macam apa ini? Aku telah hidup selama 800.000 tahun dan menyaksikan banyak sekali cobaan berat, tetapi aku belum pernah melihat seni rahasia ini. Dapat disimpulkan bahwa ini adalah seni terlarang dari dunia abadi. Dan Fang Han ini, aku tidak tahu harta karun tertinggi apa yang telah ia kembangkan dan satukan dengan tubuhnya. Tampaknya memiliki aura pagoda 8 bagian klan naga karena ia mewujudkan naga leluhur bercakar 10, tetapi bukan, karena hantu 33 surga di dalamnya tampaknya merupakan artefak ilahi ciptaan yang tercatat dalam teks kuno yang belum pernah berhasil disempurnakan oleh siapapun di dunia abadi. Beberapa guru dao kuno berspekulasi tentang metode Fang Han. Berapa tingkat kultivasinya? Dia bahkan bisa melawan Dewa Langit. Aku tidak percaya dia hanya seorang dewa virtual kecil, karena itu terlalu luar biasa. Bukan hal yang mustahil. Bukankah 9 langit jernih Taishan kita memiliki seorang bijak 3 juta tahun yang lalu? Dia juga mengalahkan Dewa Langit dengan kultivasi seorang dewa virtual. Maksudmu sage itu? Dia adalah seseorang yang memahami jurus ilahi asal, tentu saja dia bisa melakukan hal-hal luar biasa. Banyak suara yang membicarakan kultivasi Fang Han. Raja Dharma Hantu, kau tidak bisa lolos dari kendaliku.
Setelah mengalahkan Raja Dharma Hantu dalam satu serangan, Fang Han berdiri di udara, semua ahli dari 9 langit jernih Taishiang, keluarlah. Jika kalian tidak menyerahkan Mi Bao, aku akan melepaskan pembantaian. Fang Han sekali lagi mengalahkan Raja Dharma Hantu. Para raksasa dari 9 langit jernih tertinggi ini, semuanya adalah immortal sejati atau lebih tinggi, mencapai tingkat immortal surgawi, tetapi dalam pertarungan 1 lawan 1, tak satu pun dari mereka yang mampu berbuat apapun padanya. Kini, hanya Dewa Abadi yang mampu menundukkannya. Sekalipun 3 atau 4 Dewa Abadi menyerang bersama-sama, mereka tidak akan mampu menekannya. Dia dan Pagoda 8 Buddha adalah satu, manusia dan harta karun menyatu, dan tinju ilahi 33 langit miliknya sangat indah, setiap gerakannya mengandung prinsip-prinsip mendalam dari Dao Surgawi. Energi vitalnya tidak akan pernah habis, dan dia menjadi semakin kuat dengan setiap pertempuran. Hampir setiap kali dia bertarung, orang-orang merasa bahwa dia menjadi beberapa poin lebih kuat, seolah-olah dia tumbuh selama pertarungan. Orang seperti itu benar-benar sebuah keajaiban, tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Pada kenyataannya, Fang Han memurnikan sejumlah besar embrio daging dan darah kacau selama setiap pertempuran. Terutama selama pertempuran dengan Dewa Langit, kecepatan pemurniannya bahkan lebih cepat. Embrio kacau itu tak terukur. Jika dilepaskan sepenuhnya, ia dapat meliputi sejumlah galaksi yang tak diketahui. Tentu saja, Fang Han tidak bisa memurnikan seluruh daging dan darah dari embrio kekacauan dalam waktu singkat. Lagi pula, itu adalah harta karun yang ditempa oleh Raja Langit yang kacau. Jika sepenuhnya disempurnakan ke dalam tubuhnya, kekuatan sihirnya mungkin pada akhirnya akan menembus ke tingkat Dewa Langit, atau bahkan lebih tinggi. Fang Han, jangan sombong. Kau telah menerobos masuk ke markas besar 9 langit jernih tertinggi kali ini. Apa kau pikir sekte kami tidak punya siapa-siapa? Kami memiliki begitu banyak guru Dao dan Raja Dharma di sini hari ini. Jika kita semua menyerang bersama-sama, sekuat apapun kamu, kita akan menghabisi kamu hingga hampir mati, tanpa memberi kamu kesempatan untuk bertahan hidup. Begitu Raja Dharma Hantu dikalahkan, seorang Raja Dharma yang duduk di singgasana terdekat tiba-tiba berdiri. Raja Dharma ini mengenakan jubah yang menyerupai jaring ikan, dan lubang-lubang jaring tersebut menyerupai gabungan antara mata Buddha dan mata iblis. Saat berdiri, dia menopang Raja Dharma Hantu dan menggunakan seni abadi untuk menyembuhkannya. Siapa kamu? Fang Han menatapnya dengan tatapan dingin, dari tempat yang tinggi, seperti seorang raja yang memandang rakyatnya. Raja Dharma Xuan Luo, salah satu pelindung Dharma, kata ahli raksasa berjubah jaring ikan itu dingin, tatapannya menyapu sekeliling. Semuanya, orang ini telah menerobos masuk ke markas besar 9 langit jernih tertinggi kita, melukai beberapa orang. Ini adalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak berdirinya sekte kami. Mari kita bergabung dan menghancurkannya sampai mati. Sebuah batu besar menimbulkan 1000 gelombang. Semua ahli menatap Fang Han, tetapi tidak ada yang langsung bertindak. Beberapa guru Dao dari Dewa Abadi, dengan kultivasi mendalam yang mencakup ratusan ribu atau bahkan jutaan tahun, sedang menyampaikan pemikiran ilahi mereka. Orang ini menjadi semakin kuat setiap kali bertemu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia bersikeras meminta Mi Bao. Sekte 9 langit jernih tertinggi kami adalah sekte kuno dengan reputasi yang terkenal. Jika seseorang menerobos masuk begitu saja, mengabaikan aturan kami, reputasi kami akan anjlok, dan kami tidak akan mampu bersaing dengan sekte-sekte kuno lainnya. Bagaimana kalau kita memberitahu semua guru Dao dan bergabung untuk menumpas anak ini? Ya, mari kita bergabung untuk menumpasnya? Aku tidak percaya bahwa dengan kesombongannya, jika satu orang saja tidak bisa menghadapinya, kita semua bersama-sama tidak bisa menumpasnya. Jika semua orang menyerang, dia pasti akan mati. Namun, beberapa orang mungkin tidak akan mengambil langkah apapun. Guru Dao Dongling itu juga punya beberapa teman. Kita semua adalah guru Dao, akan terlalu memalukan jika kita bergabung untuk menghadapi satu orang saja. Kita harus mempertimbangkan status kita. Apakah kalian semua memperhatikan? Dia tampak tak kenal takut, dan kita tidak tahu kartu truf sebenarnya. Sekalipun kita semua menyerang bersama-sama, menyebabkan pertumpahan darah, dalam serangan balasan putus asa yang dilancarkannya, siapa yang dapat menjamin bahwa mereka tidak akan ikut terseret bersamanya? Pagoda 8 Buddha Fang Han berputar sedikit, dan pikiran-pikiran ilahi yang tak terhitung jumlahnya tampak samar-samar. Tiba-tiba, matanya bersinar sangat terang, seperti bintang-bintang paling terang di alam semesta. Semua ahli tersebut menerima tatapannya dan merasakan niat bertarungnya yang kuat, yang membuat mereka semakin cemas. 9 langit jernih tertinggi memang memiliki banyak ahli. Aku, Fang Han, bukanlah Dewa Emas Luo Agung, bukan pula tubuh abadi, atau Raja Langit kuno. Namun, membunuhku bukanlah tugas yang mudah bagi siapapun. Jika kalian semua bergabung, kalian pasti tidak akan berhasil tanpa pertumpahan darah yang memenuhi langit berbintang. Aku ingin melihat siapa yang bergerak duluan, aku pasti akan membunuhnya duluan. Fang Han tertawa terbahak-bahak,
Pandangannya beralih lalu menekan ke arah Raja Dharma Xuanluo. Raja Dharma Xuanluo, Anda mengatakan ingin mengumpulkan semua ahli untuk menekan saya. Aku ingin melihat apakah kamu berani mengambil langkah pertama? Jika kau yang memulai duluan, aku akan membunuhmu. Apakah kamu percaya padaku? Jika belum, datang dan cobalah. Bertindak. Nada suaranya tajam, bergelombang seperti hukum Dao surgawi, menekan Raja Dharma Xuanluo. Wajah Raja Dharma Xuanluo pucat pasi, dia tampak ingin menyerang tetapi tidak berani. Seorang ahli dewa surgawi benar-benar merasa terintimidasi oleh aura Fang Han. Pada saat yang sama, sebuah tombak panjang muncul kembali di tangan Fang Han, siap dilemparkan kapan saja. Bayangan tombak panjang ini dipenuhi dengan aura penghakiman terakhir. Dan di belakangnya, bayangan tombak pembalasan dan pedang kehilangan berkelebat. Ini adalah simulasi yang dibuat menggunakan teknik takdir kecil, tetapi kekuatan mereka, setidaknya dalam hal aura, tidak jauh berbeda dari hantu sungguhan, cukup untuk dianggap sebagai hantu asli. Di bawah aura menakutkan dari penghakiman terakhir, tak seorang pun dewa langit berani melakukan tindakan gegabah. Tombak penghakiman, tombak pembalasan, pedang kehilangan, Hua Zisu bergumam, lalu wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, dan dia turun dari singgasana platinum wakil ketua sekte. Memang, ini adalah artefak abadi legendaris tingkat raja. Sayangnya, itu hanyalah hantu simulasi. Bisakah mereka menakut-nakuti para penguasa 9 langit jernih tertinggi? Kau bilang siapapun yang bergerak duluan, kau akan membunuhnya dengan segala cara. Saya ingin melihat kemampuan apa yang sebenarnya Anda miliki. Aku akan mengambil langkah pertama untuk menekanmu. Bisakah kau membunuhku? Ledakan. Hua Zisu berjalan selangkah demi selangkah menuju Fang Han, memancarkan aliran ki abadi, tak terlihat dan tak berbentuk, yang mulai melarutkan aura Fang Han, menyebabkan semua dewa langit menatapnya. Selama dia bisa menjerat Fang Han, banyak orang akan segera bergerak untuk langsung menekannya, karena Fang Han benar-benar terlalu arogan, hampir mengubah markas suci ini menjadi kekacauan. Saat ia berjalan selangkah demi selangkah, di dalam lingkaran cahaya di belakang kepalanya, satu raja demi raja muncul. Wujud setiap raja berbeda, tampak hidup, dan memiliki keagungan untuk mengendalikan sebuah dunia. Terdapat 10.000 bentuk kerajaan seperti itu, yang mewakili berbagai konsepsi artistik. Tiba-tiba, mereka menyatu menjadi wujud yang sangat tinggi, tampak seperti raja dari segala raja, pemimpin dari semua raja. Saat gerakan ini sedang direncanakan, auranya terus meningkat, setara dengan kekuatan gabungan beberapa guru Dao. 9 langit jernih tertinggi, salah satu dari 9 jurus rahasia pembunuh pamungkas kuno, peringkat kelima, dia benar-benar memahaminya, jurus ini, raja di raja. Banyak guru Dao terkejut ketika mereka melihat fenomena Hua Zisu merancang jurus ini. Tingkat kultivasi yang dibutuhkan untuk jurus ini bahkan lebih sulit dicapai daripada kesedihan universal. Ia terdiri dari berbagai seni abadi dan kemampuan ilahi kuno yang saling terkait. Kali ini, Hua Zisu sangat marah. Sehebat apapun Fang Han, menghadapi serangan raja di raja ini, dia kemungkinan besar harus mengungkapkan kartu trufnya. Begitu dia menunjukkan tanda-tanda melemah, dan ditahan oleh Hua Zisu, kami akan segera menyerang dan menumpasnya sehingga dia tidak akan pernah bangkit lagi. Bagus. Martabat 9 langit jernih tertinggi kita tidak boleh dinodai. Di antara mereka yang hadir, banyak ahli yang bersekutu dengan Hua Zisu diam-diam mulai bersiap. Namun, Fang Han tetap berdiri tanpa bergerak, dengan dingin mengamati Hua Zisu meracik dan melepaskan jurus mematikan pamungkas, Raja para Raja. Sikapnya sangat tenang, seolah-olah lawannya tidak ada sama sekali. Fang Han, kamu cukup tenang. Namun, langkahku, Raja segala raja, memusatkan aura keagungan seluruh surga dan para bijak, langkah ini pada dasarnya tak tertahankan. Hua Zisu berjalan sejauh 3.000 langkah dari Fang Han, lalu tiba-tiba berhenti. Kekuatannya tampak menyusut, dan seketika itu juga, pakaian kuning Fang Han tersedot, berkibar-kibar dengan keras. Pakaian kuning di tubuh Fang Han, yang berubah dari diagram mata air kuning, adalah harta karun pelindung yang tak bergerak, tetapi sekarang pakaian itu tersedot seolah-olah oleh angin kencang, menunjukkan tekanan luar biasa yang dialaminya. Jika itu adalah seorang dewa sejati biasa, mereka akan langsung hancur menjadi bubur daging oleh serangan yang tampaknya sederhana ini dan tidak mampu pulih. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya jurus raja di raja milik Hua Zisu. Jalan agung segala surga, para bijak berkumpul. Akhirnya, Hua Zisu mulai bergerak. Dia menyerang dengan telapak tangan, wujudnya sendiri menghilang seolah-olah dia telah mencapai keabadian, naik ke langit di siang bolong. Raja-raja kuno dan para bijak kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul sebagai bayangan. Para raja bijak kuno ini mewakili jalan kerajaan yang murni di langit dan bumi. Masing-masing melambaikan tangan mereka, melepaskan sejumlah jurus abadi yang tak terhitung jumlahnya ke arah Fang Han. Dengung, 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 cahaya ilahi dan seni abadi menyatu menjadi sungai panjang, sepenuhnya menelan Fang Han. Begitu banyak seni abadi. Raja-raja bijak zaman dahulu. Jurus ini,
Raja di raja, memang tak terkalahkan di langit dan bumi. Aku penasaran apakah Fang Han mampu menahan ini. Seorang dewa langit biasa, jika menghadapi gerakan ini, mungkin akan babak belur hingga muntah darah. Bahkan artefak Dao kelas atas pun akan meledak dan hancur. Pakaian yang dikenakan Fang Han juga merupakan hasil transformasi dari artefak Dao tingkat tinggi. Dengan satu langkah ini saja, mereka pasti akan runtuh. Perhatikan baik-baik, begitu Fang Han menunjukkan tanda-tanda kelemahan, kami akan menyerang dan membunuhnya. Kau menghalangi guru Dao Dongling, kata Raja Dharma Hantu kepada Raja Dharma Xuan Luo, wajahnya pucat pasi. Begitu banyak seni abadi, para bijak agung. Sungguh luar biasa. Fang Han juga merasakan tekanan yang sangat besar saat ini. Namun, tubuhnya tetap tak bergerak sama sekali, seperti karang di bawah air terjun, menahan dampak seni abadi, tak bergeming sepanjang zaman. Banyak sekali ilmu sihir abadi yang menghujani tubuhnya, meledak satu demi satu. Secara samar-samar, terlihat bahwa pakaian kuningnya memiliki beberapa retakan kecil. Nak, bersiaplah untuk mati. Raja berubah menjadi orang bijak, dan orang bijak tak terkalahkan. Tiba-tiba, Hua Zisu turun dari langit. Dengan satu gerakan turun, semua raja bijak di tangannya yang besar, seperti 100 sungai yang mengalir ke laut, berkumpul di telapak tangannya, lalu mengalir deras ke bawah. Hal ini menyebabkan seluruh energi vital di sekitar Fang Han langsung menguap, dan seluruh ki pelindungnya berubah menjadi kekacauan. Bang! Jepit rambut di kepala Fang Han meledak, rambut panjangnya berhamburan di udara. Pada saat itu, pakaiannya, yang telah berubah dari diagram mata air kuning, hancur berkeping-keping, memperlihatkan bagian atas tubuhnya yang telanjang, menampakkan kulit berwarna perunggu namun juga menyimpan nuansa kekacauan purba. Dia mendongak, menembus pikiran Hua Zisu hanya dengan sekali pandang, dan tiba-tiba menyerang. Raja segala raja! Jalan kerajaan yang bijaksana hanyalah mimpi yang fana, dan kekuasaan kekaisaran akan kembali menjadi debu, hanya penciptaan dan takdir yang akan selamanya berdiri di dunia. Fang Han tiba-tiba menyerang, suaranya awalnya tak terdengar, tetapi dalam sekejap, berubah menjadi raungan yang dahsyat. Dia menggunakan hukum suci surgawi tertinggi dari 33 jurus ilahi penciptaan surgawi yang didukung oleh mantra takdir kecil. Jurus tinju ilahi 33 penciptaan surgawi terbagi menjadi berbagai posisi seperti menekan langit, mengguncang langit, menumbangkan langit, menutupi langit, dan mengubah langit. Namun, yang paling agung di antara semuanya disebut hukum suci surgawi tertinggi. Tertinggi, menandakan keunggulan dan transendensi tertinggi. Gerakan ini juga dapat dianggap sebagai sumber asli dari 33 jurus ilahi penciptaan surgawi yang mewakili prinsip-prinsip Dao abadi tertinggi. Fang Han menemukan bahwa menggunakan mantra takdir kecil untuk mengaktifkan tinju ilahi penciptaan surgawi 33 saling melengkapi, saling membantu untuk menanamkan keagungan tertinggi pada serangan teknik tinju ini, benar-benar memiliki kekuatan ilahi penciptaan. Saat hukum suci surgawi tertinggi dilepaskan, semua makhluk hidup di dalam pagoda 8 bagian, 6 sekte Dao abadi besar, banyak iblis surgawi kuno, dan semua ahli dari 5 sekte iblis langsung jatuh ke dalam keadaan pemusnahan yang sunyi. Seluruh keinginan mereka menyatu menjadi satu, sepenuhnya meningkatkan kekuatan Fang Han. Yuan Wuxiang, Yuan Ji, Qi Zhenjun, Xuan Wugu, Yang Mulia Dewa Yin Liu, Yang Mulia Dewa Mona, dan iblis kuno Qiu, para dewa Fade ini, semuanya mencurahkan energi vital mereka ke dalam tubuh Fang Han, secara bersamaan mengaktifkan pagoda 8 bagian. Embrio purba daging yang sangat besar dan kacau itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya berdarah tak terbatas, menyelimuti inti dunia 33 surga. Meskipun rangkaian teknik tinju ini dapat menyaingi tinju ilahi asal yang legendaris di dalam 9 surga murni tertinggi saya, di tanganmu, kekuatan sebenarnya masih jauh dari terungkap. Kamu hanya memahami aspek-aspek permukaannya. Aku bisa melihat yang sebenarnya dalam sekejap. Hua Zisu tiba-tiba berputar, dan jurus pamungkas raja para raja meningkat sekali lagi. Sepanjang sejarah, muncul banyak sekali bab ajaran bijak para raja, yang memiliki kemiripan dengan Kitab Rahasia Kaisar Manusia, sebuah seni tertinggi dari kuas Kaisar Manusia, yang mewujudkan cara-cara manusia dan kerajaan. Kekuatannya meningkat lagi, saat jalan keagungan yang bijaksana menyelimuti Fang Han, melawan hukum suci surgawi tertinggi. Formasi agung tak tertandingi, artefak Dao kuno, formasi kuno bijak, batu filsuf. Ledakan. Pada saat itu, ketika Hua Zisu menahan pukulan dari 33 jurus ilahi penciptaan surgawi dan jurus pembunuh pamungkas raja para raja sedang meningkat, 9 artefak Dao yang tak tertandingi tiba-tiba muncul dari tubuhnya, memancarkan aura kuno. 9 artefak Dao yang tak tertandingi ini meliputi sebuah batu besar, sebuah kompas, sebuah lukisan, sebuah gulungan, sebuah batu tinta. Semuanya tampak seperti alat yang digunakan oleh para bijak kuno untuk mengajarkan jalan seorang raja. Tiba-tiba, 9 artefak Dao kuno yang tak tertandingi itu berubah menjadi formasi besar, sebuah formasi kuno bijak
yang langka, sebanding dengan formasi kuno keberuntungan kesengsaraan. Selain itu, penguasa formasi kuno keberuntungan kesengsaraan, Tai Huang Tian, jauh lebih rendah tingkat kultivasinya dibandingkan Hua Zisu. Sekte raksasa seperti 9 surga murni tertinggi tidak ada bandingannya dengan sekte Tai. Wos, formasi kuno bijak turun, menyelimuti Fang Han, dengan banyak pola bijak muncul di atasnya, seperti jutaan penggiling langit dan bumi, berusaha menghancurkan wujud Fang Han hingga lenyap. Raja segala raja, formasi kuno bijak. Dengan 2 jurus mematikan pamungkas yang dilepaskan secara bersamaan, Hua Zisu berdiri di puncak para dewa langit, bahkan gabungan beberapa guru Dao Dewa Langit pun mungkin tidak akan mampu menandinginya. Fang Han akan kesulitan untuk bersaing sekarang. Bersiaplah untuk bergerak. Sekuat apapun teknik tinju ilahinya, itu mungkin tidak akan mampu menandingi formasi kuno bijak. Begitu formasi kuno bijak dilepaskan, dia hampir tak terkalahkan di antara dewa langit, kecuali jika ketua sekte mengeluarkan artefak abadi, labu kelahiran kembali abadi, jika tidak, mustahil untuk melawannya. Aku tidak percaya kita masih tidak bisa mengatasi Fang Han kali ini. Apa sebenarnya kartu truf tersembunyi Fang Han? Intinya akan segera terungkap? Banyak guru Dao Agung merasa cemas, menunggu untuk melihat bagaimana Fang Han akan menghadapi tantangan, apakah dia akan terjebak dalam formasi kuno bijak dan tidak dapat melarikan diri. Jika demikian, para guru Dao Agung ini tidak akan keberatan melepaskan prinsip-prinsip Dao abadi mereka untuk sepenuhnya menyegel, menekan, dan melenyapkan Fang Han. Formasi kuno bijak? Sayangnya, Anda tidak layak menyandang gelar bijak. Seni-seni agung para bijak kuno, di tanganmu, hanyalah sebuah penghinaan. Pagoda 8 bagian, kunci kehancuran, pohon dunia. Beristirahatlah untukku. Saat Fang Han melepaskan hukum suci surgawi tertinggi hingga batas maksimalnya, indera ilahinya tiba-tiba menembus langsung ke lapisan ke-7 dari kehampaan kunci kehancuran, menerobos lapisan dinding kristal untuk merasakan isi yang tersimpan di dalamnya. Lapisan ke-6 dari kunci kehancuran adalah bola taiji raksasa, dari mana Ki Purba perlahan memancar. Adapun lapisan ke-7 dari kunci kehancuran, itu sudah terbuka setelah Fang Han melampaui kesengsaraan abadi kekosongan. Fang Han juga menggunakan indera ilahinya untuk berkomunikasi secara diam-diam dengan dan memurnikan lapisan ruang ke-7 ini. Lapisan ruang ke-7 tidak mengandung harta karun, ramuan ajaib, buku Dao, atau teknik kultivasi. Ia hanya memiliki kekuatan mendasar, pusat dari seluruh kunci kehancuran. Di dalam lapisan spasial ke-7, tergantung diagram formasi yang tak terhitung jumlahnya. Saat kehendak Fang Han turun, dia menyerap semua formasi ini, dan seketika itu juga, seluruh keberadaannya tampak mulai memurnikan kunci kehancuran itu sendiri. Kekuatan yang melekat pada harta karun magis ini secara bertahap mulai terwujud. Sebenarnya, kunci kehancuran bukanlah sekadar ruang penyimpanan harta karun. Fungsinya bukanlah untuk menyimpan barang, melainkan dipuja sebagai kekuatan terkuat di antara semua surga. Yang mulia abadi Panu tentu saja tidak akan menganggapnya hanya sebagai brankas harta karun biasa sebagai harta magis terpentingnya, terutama karena bentuk aslinya adalah batang pohon dunia, pohon suci pertama sepanjang masa. Benda itu dikenal sebagai harta karun magis ofensif terpenting. Kini, setelah Fang Han memahami lapisan ruang ke-7, kekuatannya mulai terwujud. Sebenarnya, Fang Han sudah mulai menyempurnakannya sejak lama, itulah sebabnya kekuatannya saat ini bisa begitu dahsyat, mampu melukai dewa langit, dan bahkan beberapa dewa langit yang mengepungnya pun tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Kunci kehancuran menstabilkan pagoda 8 bagian, kekuatan mereka bergabung dan menyatu menjadi satu. Di tengah 33 dunia langit, dan bahkan pagoda 8 bagian, kunci kehancuran yang sangat besar dan tak terbatas, yang membentang di dunia yang tak terhingga, tiba-tiba bergetar setelah kehendak Fang Han menyatu dengan lapisan ruang ke-7. Ledakan itu terjadi dengan kekuatan dahsyat, beresonansi dengan garis keturunan Dewa Abadi Panwu di dalam tubuh Fang Han, dan kekuatan yang jauh lebih besar melonjak keluar seperti gelombang pasang. Berdengung. Di tengah pukulan, hukum suci surgawi tertinggi, milik Fang Han, bayangan besar kunci kehancuran benar-benar muncul. Selanjutnya, kunci kehancuran secara bertahap meluas, bahkan tumbuh menjadi pohon dunia. Pohon dunia ini berakar di kehampaan, dan dengan sedikit dorongan, banyak ahli yang hadir merasakan kekuatan dunia mereka terus terkuras, tanpa ada cara untuk menekannya yang terbukti efektif. Hanya beberapa guru Dao abadi surgawi dan Raja Dharma pelindung yang bernasib sedikit lebih baik. Pohon dunia raksasa, yang berubah dari kunci kehancuran, tumbuh dan berkembang pesat di dalam formasi kuno bijak. Dengan satu tumpuan, ia menghancurkan formasi kuno bijak, dan kemudian pohon raksasa tumbuh di kehampaan, cabang dan daunnya menembus 8 arah dan 6 harmoni, kosmos yang luas. Seluruh alam semesta mini dari 9 surga murni tertinggi dipenuhi dengan aura pohon dunia. Apa itu? Pohon dunia? Konon, puluhan ribu tahun yang lalu, ketika dunia agung Xuanhuang masih merupakan dunia terbesar, pohon dunia itu sudah ada. Beberapa guru Dao dan Raja Dharma yang bermaksud untuk menekan Fang Han mundur satu demi satu, menarik kembali kekuatan magis yang hendak mereka lepaskan. Cih! Hua Zisu memuntahkan seteguk darah segar saat 9 artefak Dao kuno yang tak tertandingi itu memantul kembali, dan jurus pembunuh pamungkas raja para raja hancur oleh hukum suci abadi tertinggi. Dia melesat keluar seperti bola meriam. Kalah.
Banyak orang yang memiliki hubungan dekat dengan Hua Zisu merasakan gejolak tiba-tiba di hati mereka, terutama Raja Dharma Hantu dan Raja Dharma Xuan Luo. Karena kau menolak menyerahkan Mi Bao, aku akan menangkapmu, wakil ketua sekte Hua Zisu, dan menggunakanmu sebagai alat tukar, tangan perebut surga. Fang Han sekali lagi melepaskan jurus ilahi penciptaan surgawi 33, dengan maksud untuk menangkap Hua Zisu, wakil ketua sekte. Ekspresi putus asa muncul di wajah Hua Zisu. Tepat saat itu, sebuah suara berat terdengar, berhenti. Kemudian, sebuah labu emas kecil melompat keluar dari kehampaan, langsung berputar, dan darinya menyembur aliran ki emas, berubah menjadi 64 Taois, masing-masing secara bersamaan menyerang dengan telapak tangan. Boom! Semua wujud pohon dunia hancur berkeping-keping, dan di samping labu emas, seorang Taois muncul, menangkap Hua Zisu dan melemparkannya ke belakangnya. Ketua Sekte Fang Han dari Sekte Penciptaan, Anda telah mengunjungi 9 langit murni tertinggi saya, tetapi mengapa Anda tidak dihibur dan malah diperlakukan dengan cara seperti ini? Setelah sang Taois melindungi Hua Zisu, dia berbicara. Fang Han hendak menyerang lagi, tetapi mendengar suara ini, dia berhenti. Pemimpin Sekte, Guru Dao Dongling memberi salam kepada Ketua Sekte. Guru Dao Feng Hou memberi salam kepada Ketua Sekte. Begitu melihat labu emas muncul, semua tokoh kolosal, berbagai guru Dao, dan Raja Dharma segera berdiri dan memberi hormat kepada sang Taois. Jelaslah, Taois ini adalah pemimpin Sekte 9 Surga Murni Tertinggi, sebuah sekte yang tangguh, yang dikabarkan memiliki artefak abadi labu keabadian kelahiran kembali, sosok dengan kekuatan tak tertandingi sepanjang sejarah. Pemimpin Sekte. Orang ini telah menimbulkan kegaduhan di 9 surga murni tertinggi saya, menuntut Mi Bao, seorang murid yang telah melakukan kesalahan besar, dan bahkan telah melukai beberapa orang dari kelompok kami. Dia harus ditumpas sepenuhnya untuk menjaga martabat 9 surga suci tertinggi saya. Raja Dharma Hantu langsung berkata, cukup, pihak lain juga seorang pemimpin sekte, dan suami Mi Bao. Wajar saja jika dia datang ke 9 surga suci tertinggi saya untuk meminta Mi Bao. Sang Taois menegur, lalu membungkuk kepada Fang Han, Taois Fang Han, saya telah mendengar tentang reputasi Sekte Penciptaan, yang berdiri sejajar dengan Sekte Tai di dunia besar Xuan Huang. Kau dan aku sama-sama pemimpin sekte, dengan status yang setara. 9 surga suci tertinggiku akan memperlakukanmu dengan sopan santun. Ayo, bawalah singgasana kristal surgawi. Saat sang Taois berbicara, suara gemuruh yang mengguncang bumi bergema, dan 3 singgasana besar yang ditempa dari batu kristal surgawi secara bersamaan muncul dari kehampaan. Sang Taois menggerakkan tubuhnya dan duduk di atas salah satu singgasana, lalu menunjuk ke singgasana batu kristal surgawi besar lainnya, sambil berkata, pemimpin Sekte Fang, silakan duduk. Kita akan membahas masalah Mi Bao nanti. Saya akan menerima tamu-tamu dari Sekte Horizon terlebih dahulu. Ekspresi Fang Han berubah, dia tidak tahu mengapa pemimpin Sekte 9 Langit Murni tertinggi yang tak terduga ini begitu ramah kepadanya, tetapi dia tidak ragu-ragu dan duduk. Singgasana kristal surgawi ini jauh lebih besar daripada singgasana para guru Dao dan Raja Dharma lainnya, yang jelas menunjukkan status yang lebih tinggi. Para tamu dari Sekte Horizon, silakan masuk. Setelah menenangkan Fang Han, sang Taois menjabat tangannya dan berbicara. Hahaha, Zhu Qingtung, kultivasimu semakin mendalam. Aku baru saja berangkat, dan aku masih berjarak 5.377 triliun, 895,6 miliar mil dari 9 langit tertinggi, namun kau sudah mengetahuinya. Aku, Yao Wuben, benar-benar terkesan, sangat terkesan. Hari ini, aku mewakili Ketua Sekte Horizon untuk mengunjungi 9 langit tertinggi, berharap dapat membahas suatu masalah. Begitu sang Taois dari 9 surga tertinggi berbicara, ledakan tawar yang bergema dari ruang waktu yang tak terhingga jauhnya, seolah-olah tepat di samping telinga seseorang. Namun, orang yang mendekat itu memang masih berjarak lebih dari 5.000 triliun mil jauhnya. Dengan kata lain, mereka terbang menuju tempat ini dari suatu gugusan bintang yang tidak diketahui. Namun, begitu suara itu menghilang, dengan gema yang masih bergema di udara, sebuah gerbang ruang waktu yang luas terbuka di depan altar utama 9 surga tertinggi. Dari dalam, serangkaian tokoh penting masuk secara terus-menerus. Salah satu tokoh terkemuka ini mengenakan mahkota naga sejati dan jubah berbulu kuno, menyerupai seorang bijak kuno. Matanya bersinar dengan cahaya ilahi, memancarkan kekuatan yang sangat besar. Dengan satu langkah, ia menunjukkan kemampuan ilahi, mengecilkan bumi menjadi seinci, mampu menempuh jarak berapapun, betapapun luasnya, dan melewati sejumlah penghalang spasial. Di samping sosok penting itu berjalan seorang pemuda. Pemuda itu melihat sekeliling, seolah mencari sesuatu, matanya berkedip-kedip. Arus dingin perlahan mengalir di dalam dirinya, mengungkapkan sifatnya yang jahat dan kejam, seperti ular berbisa purba. Di samping mereka, di belakang sosok penting ini, banyak ahli hebat dari Sekte Horizon juga berdiri dengan bangga, masing-masing merupakan tokoh besar dengan prestise tak terbatas. Setelah masuk, mereka mengamati orang-orang dari 9 langit tertinggi. Setelah melihat banyak guru Dao dan Raja Dharma melindungi sekte tersebut, ekspresi mereka sedikit melunak, tidak lagi menunjukkan sikap arogan yang meremehkan segalanya. Jadi, Anda adalah Ketua Pavilion Laut Cakrawala, Dewa Abadi Yao Wuben. Ketua Sekte 9 Langit Tertinggi,
Zhu Qingtung tersenyum, silakan duduk. Meskipun ketua sekte Anda tidak datang, Anda, Ya Wuben, juga adalah ketua Pavilion Laut Cakrawala, dan sekarang Anda hampir menyatukan seluruh dunia kultivasi agung. Dalam waktu dekat, Anda juga akan menjadi penguasa dunia, mengendalikan dunia agung, yang cukup untuk bersaing dengan 9 langit tertinggi saya. Karena itu, saya secara khusus mengucapkan selamat kepada Anda sebelumnya dan telah menyiapkan singgasana kristal langit untuk ketua pavilion, sebuah kursi kosong menunggu Anda. Zhu Qing kemudian melambaikan tangannya, dan sejumlah singgasana platinum muncul yang sangat sesuai dengan tokoh-tokoh penting Sekte Horizon. Ia mempersilakan para anggota Sekte Horizon untuk duduk satu persatu, memperlakukan mereka dengan hangat dan ramah, membuat semua orang merasa seolah-olah sedang menikmati semilir angin musim semi. Meskipun keagungan pemimpin Sekte Sembilan Langit tertinggi tidak terasa, semua orang sangat terkesan olehnya. Zhu Qing ini tak terduga, aku bahkan tak bisa mendeteksi kekuatannya. Namun, kekuatan orang ini jauh di atas Hua Zishu. Sayang sekali. Seandainya Feng Bayu ada di sini, dia bisa menggunakan cermin kaisarnya untuk menyelidiki. Sungguh disayangkan. Fang Han sangat waspada terhadap pemimpin sekte ini, Zhu Qing. Meskipun pihak lain menunjukkan rasa hormat yang cukup kepadanya, Fang Han tahu bahwa ketua sekte ini jelas bukan orang yang mudah dihadapi. Hal ini terlihat jelas dari posisinya di singgasana kristal langit, duduk setara dengan ketua Pavilion Laut Cakrawala. Karena pada saat itu, begitu orang-orang dari Sekte Cakrawala duduk dan melihat sekeliling, mereka semua mengarahkan pandangan mereka kepadanya. Dia terlalu mencolok. Dia bukan anggota 9 langit tertinggi, namun dia duduk di singgasana kristal, setara dengan Zhu Qingtung dan Ya Wuben, ketua Pavilion Laut Cakrawala. Namun, kultivasinya bukanlah raksasa abadi tingkat dewa surgawi. Siapakah sebenarnya sosok perkasa ini? Seketika itu juga, Fang Han terdorong ke pusat konflik yang paling menonjol, namun juga paling intens. Saudara Ya Wuben, kehadiran Anda yang memimpin banyak ahli Sekte Horizon untuk mengunjungi 9 langit tertinggi kami hari ini sungguh merupakan suatu kehormatan bagi kami. Namun, sekte kami memiliki pertanyaan, sebenarnya ada masalah apa? Tanya Zhu Qing dengan santai setelah melihat orang-orang dari Sekte Horizon duduk. Tentu saja, ini tentang putraku. Ya Wuben melirik Fang Han, matanya dingin. Belum lama ini, putraku melewati cobaan petir alam abadi dan menjadi immortal virtual, naik ke surga dalam satu langkah. Lebih jauh lagi, di dalam artefak abadi Sekte Horizon kami, ia mendapatkan dukungan dari banyak leluhur sekte kami yang memberikan kultivasi mereka kepadanya, membalikan waktu, dan memungkinkannya untuk berkultivasi selama 300.000 tahun. Ia akhirnya memahami hukum hidup dan mati, dan sekarang telah mencapai kultivasi immortal sejati. Ia secara khusus keluar dari pengasingan dan datang ke 9 langit tertinggi untuk melamar muridmu, Mi Bao. Sebagai seorang ayah, aku tidak bisa menolak permintaan putraku, jadi tentu saja aku juga datang. Tentu saja, ini juga karena anak ini memohon kepada pamannya. Kakakku juga sangat menyayangi keponakannya ini, tetapi karena kultivasinya, ia tidak dapat meluangkan dirinya, jadi ia secara khusus memerintahkanku untuk datang. Sekarang aku memegang token Immortal Horizon milik kakakku, yang mewakili seluruh Sekte Horizon. Aku berharap dapat membentuk aliansi pernikahan dengan 9 langit tertinggi, dan aku juga telah menyiapkan hadiah pertunangan yang murah hati. Sebagian dari hadiah pertunangan ini adalah separuh dari seluruh dunia kultivasi agung. Selama kedua sekte kita membentuk aliansi pernikahan, separuh dari dunia kultivasi agung itu juga akan menjadi milik 9 langit tertinggi. Tentu saja, ini hanya sebagian kecil dari hadiah pertunangan, masih ada banyak harta karun, ramuan, dan bahkan informasi tentang banyak harta karun rahasia kuno lainnya. Apa? Setengah dari dunia agung kultivasi, dan banyak harta karun rahasia kuno? Hadiah pertunangan yang begitu murah hati. Meskipun murid guru Dao Dongling, Mi Bao, sangat berbakat, dia tidak sebanding dengan setengah dari dunia kultivasi agung sebagai hadiah pertunangan dari Sekte Horizon, dan itu baru sebagian kecilnya saja. Banyak tokoh penting dari 9 langit tertinggi berbisik setelah mendengar ini, tetapi kemudian mereka semua menatap Fang Han, suami Mi Bao, yang baru saja menunjukkan kekuatan besar. Mereka bertanya-tanya apakah dia akan meledak dalam amarah dan membunuh ketika mendengar mereka membahas pernikahan dengan istrinya di depannya. Namun, tanpa diduga, Fang Han tetap tak bergerak, ekspresinya normal, seolah tenggelam dalam pikirannya. Bagaimana, Ketua Sekte Ju? Apa pendapatmu? Bisakah kau membantu kami mewujudkan keinginan putraku? Ya Wuben bertanya lagi, memperhatikan ekspresi Zhu Qing setelah dia selesai berbicara. Baiklah, Mi Bao memang murid dari 9 langit tertinggi saya. Awalnya, masalah penting pernikahan harus diputuskan oleh sekte, tetapi Mi Bao sudah memiliki suami, jadi sekte kami tidak dapat membuat keputusan dalam hal ini. Zhu Qingtung berdiri dari singgasana kristal langit. Ngomong-ngomong, Ketua Pavilion Ya, ini suami Mi Bao,
Fang Han, ketua sekte penciptaan dari dunia agung Xuan Huang. Dia juga datang ke 9 langit tertinggi kami untuk melamarnya. Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Karena kalian berdua di sini untuk Mi Bao, kita bertiga ketua sekte harus membahas masalah ini dengan baik. Suara mendesing. Dengan perkenalan Juking yang terkesan tenang, aura pembunuh langsung muncul. Semua tokoh penting dari Sekte Horizon mengarahkan pandangan mereka ke Fang Han, menyebabkan riak menyebar di ruang sekitarnya. Bahkan singgasana kristal langitnya pun mulai menunjukkan retakan. Ayah, itu dia? Dia menyebut dirinya Fang Han, pemimpin Sekte Penciptaan. Dia menghancurkan istana yang dibangun Pavilion Laut Cakrawala kita di lokasi lama batu pemisah harta karun, dan dia juga membunuh Jueba. Kita harus membunuh orang ini. Tiba-tiba, pemuda itu menjerit. Penghancuran istana Pavilion Laut Cakrawala di dunia kultivasi agung oleh Fang Han, pengungkapan namanya, dan pembunuhannya terhadap dewa virtual Jueba telah menyebar luas. Kini, hanya dengan menyebut namanya saja langsung menarik perhatian banyak orang dari Sekte Cakrawala. Tatapan gabungan seluruh anggota Sekte Horizon mampu membunuh seorang dewa virtual. Namun Fang Han tetap tak bergerak, hanya mencibir, Mi Bao adalah istriku. Siapapun dari Sekte Horizon yang berani menyentuhnya, akan kubunuh. Kau, anak muda, tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Menginginkan istriku adalah tindakan yang sangat bodoh. Hari ini, kau datang kepadaku sendirian. Bagus sekali, bagus sekali. Aku akan membunuh 1 orang untuk memperingatkan 100 orang, membunuh seekor ayam untuk menakut-nakuti monyet. Sambil berbicara, ia perlahan berdiri. Dengan gerakan tubuhnya, ia langsung menghancurkan serangan tatapan banyak orang, memperlihatkan kekuatan yang dahsyat. Baru saja, di 9 langit tertinggi ini, aku telah bertukar pukulan dengan banyak kultivator kuat, tetapi karena Sekte Mi Bao, aku hanya menggunakan 70 hingga 80% kekuatanku. Sekarang, aku akan menunjukkan kepadamu apa kekuatan terkuat itu. Auranya melonjak, naik dengan mantap. Fang Han sepenuhnya melepaskan kekuatan sihirnya, bahkan mengaktifkan aura embrio daging dan darah. Kunci dewa terpencil bergetar sepenuhnya. Sebagai pilar 8 pagoda Buddha, pilar surgawi ini selaras sempurna dengan 8 pagoda Buddha, menstabilkan energi primordialnya. Terlebih lagi, di lapisan ruang kelima di dalam 8 pagoda Buddha, semua jimat ampuh juga diaktifkan secara diam-diam oleh Fang Han. Sebelum melewati cobaan petir Dewa Abadi virtual, dia hanya bisa menggunakan jimat tingkat Dewa Abadi sejati yang ada di dalamnya. Tetapi begitu dia melewati cobaan itu, seluruh dirinya memiliki hukum Dao Dewa Abadi virtual, menyebabkan perubahan yang mengguncang bumi. Dia bahkan bisa menggunakan jimat yang dibuat oleh Dewa Abadi. Terdapat 3 jimat tingkat Dewa Abadi yang telah menyatu ke dalam tubuh Fang Han. Dikombinasikan dengan auranya, namun belum dilepaskan, tubuhnya memancarkan aura yang menyerupai Dewa Abadi, namun belum sepenuhnya menjadi Dewa Abadi. Astaga! Dia beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Aura Dewa Abadi, aku mencium jejak aura Dewa Abadi darinya? Mungkinkah suami Mi Bao adalah Dewa Abadi? Tidak, jika dia benar-benar Dewa Abadi, pertunjukan megah seperti itu pasti akan membuatnya dibawa ke alam abadi. Dia memiliki jimat yang dibuat oleh Dewa Abadi. Dan bukan hanya satu. Tokoh-tokoh penting dari 9 langit tertinggi yang baru saja menyaksikan kekuatan Fang Han kini benar-benar kewalahan oleh kehadirannya yang menakutkan. Kehidupan yang mengerikan seperti itu sungguh tak terbayangkan. Anak muda, jangan sombong. Kali ini, aku menemukan apa yang kucari tanpa perlu mencari. Kau muncul di 9 langit tertinggi dan benar-benar membunuh putraku, Jueba. Mendengar suara Fang Han dan melihatnya berdiri, orang pertama yang bertindak adalah seorang lelaki tua bertubuh kekar. Lelaki tua ini memiliki hidung bengkok, mata seperti ular, dan karakter Wu merah terang di dahinya. Dia tidak lain adalah Jue Wushen, tetua agung tertinggi Sekte Horizon dan ayah Jueba. Putranya telah dibunuh, seorang putra yang telah ia bina dengan susah payah, seorang putra dengan prospek yang tak terbatas, dibunuh secara brutal. Ini adalah kebencian yang tak dapat didamaikan. Dia melangkah maju, mengepalkan tinjunya, dan tiba-tiba menyerang Fang Han. Dalam sekejap, itu adalah jurus mematikan pamungkas Sekte Horizon, jiwa bela diri langit dan bumi. Jiwa bela diri langit dan bumi, jurus pamungkas yang sangat kuat dari sekolah Horizon, sama dahsyatnya dengan kesedihan penghancur dunia yang dilepaskan oleh Raja Dharma Hantu. Dewa bela diri tak tertandingi, dengan kehebatan tempurnya yang luar biasa, adalah sosok kolosal yang kekuatannya dapat menyaingi seorang guru besar dunia. Dia termasuk dalam jajaran atas alam Dewa Abadi, dan esensi sejati dari seni bela dirinya, yang disempurnakan melalui berbagai ujian, dengan jelas menunjukkan bahwa dia adalah raja pertempuran yang telah mencapai tingkat yang mendalam. Individu-individu seperti itu sangat menakutkan. Mereka adalah kultivator yang telah menembus alam mistik kemampuan ilahi dan keabadian, berjuang menuju alam abadi. Mereka sangat berbeda dari kultivator lain yang biasanya fokus pada pemahaman Dao surgawi,
mengolah kekuatan sihir mereka, dan menyempurnakan kemampuan ilahi. Kekuatan tempur yang mereka lepaskan tidak tertandingi. Mereka adalah para kultivator yang terlahir untuk berperang. Saat jiwa bela diri langit dan bumi dilepaskan, kehampaan bergetar, dipenuhi dengan niat bertempur yang meluap, menekan dengan dahsyat. Bayangan dewa perang yang tak terhitung jumlahnya muncul, mewujudkan ribuan seni bela diri, kemudian memadat menjadi satu, membentuk tanah suci seni bela diri, sebuah kerajaan perang. Serangan dewa bela diri tak tertandingi itu dimaksudkan untuk menghabisi Fang Han sepenuhnya, membunuhnya dengan satu pukulan, dan melepaskan kekuatan penuhnya. Terlebih lagi, dia menyerang secara tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, meletus dengan kecepatan kilat, seperti sambaran petir tiba-tiba dari luar angkasa, hujan deras, serangan kavaleri, atau meteor yang melesat melintasi langit. Namun, Fang Han tampaknya telah mengantisipasi serangan itu sejak lama. Setelah kehendak bela dirinya menyatu dengan darah sejati Pan Wu, ia telah mengasimilasi kehendak Pan Wu Immortal Venerable, esensi dari pertempuran tak terhitung seorang Raja Langit, semuanya tertanam dalam kesadarannya dan merupakan asal mula seni bela diri. Selain itu, setelah mencapai tahap Fate Immortal dan membuka level ke-7 dari Desolate God Key, dia sekarang mengendalikan sebagian inti dari harta magis ini, memungkinkan kekuatan serangannya untuk menyatu ke dalam tubuh fisiknya. Setiap pukulan telapak tangan yang dilancarkannya mengandung kekuatan kunci dewa terpencil, kekuatannya melebihi 10.000 triliun, mencapai alam yang tak terbayangkan. Saat jiwa bela diri langit dan bumi turun, dia segera menyerang dengan telapak tangan, tubuhnya bergeser saat dia terus-menerus melepaskan berbagai gerakan dari tinju ilahi penciptaan 33 langit, sepenuhnya menetralkan kekuatan jiwa bela diri langit dan bumi. Seluruh rangkaian perubahan ini terjadi dalam sekejap. Semua orang hanya melihat dewa bela diri tak tertandingi tiba-tiba menyerang, melepaskan teknik mematikan untuk membunuh Fang Han, sementara Fang Han berdiri diam, menunggu pukulan mematikan itu tiba, lalu melakukan serangan balik berulang kali untuk menghancurkan jiwa bela diri langit dan bumi. Jiwa bela diri, jiwa pertempuran, palu surga pertarungan. Dewa bela diri yang tak tertandingi mengungkapkan kehebatan bela dirinya yang tiada bandingnya. Saat kemampuan bela dirinya hancur, auranya tiba-tiba melonjak lagi, mengubah tekniknya. Dia mengepalkan tangannya yang besar, tinjunya seperti gunung ilahi kuno, membentuk palu besar yang menghantam ke bawah. Energi unsur tersebut seketika menjadi kacau dan tidak jelas. Tangannya yang besar, seperti palu, tampak menghancurkan gunung, bintang, dan bahkan tatanan dunia nyata, sehingga mustahil untuk membedakan realitas dari ilusi. Langkah ini sangat menggemparkan, menghancurkan kehampaan dengan kekuatan bela diri. Namun, mata Fang Han terbuka lebar, sangat tajam, memancarkan cahaya ilahi yang menyebar kemana-mana, seperti matahari pagi yang melompat di cakrawala, seketika mengubah dunia yang gelap gulita menjadi terang, mengisi seluruh dunia dengan vitalitas. Suara mendesing. Tangan kirinya, seperti kapak, menebas langsung ke bawah, melepaskan seni abadi agung kapak hantu ilahi, sementara tangan kanannya membentuk 10 cakar naga leluhur, dengan miliaran naga menari di langit di dalam telapak tangannya, benar-benar melepaskan teknik pamungkas klan naga, naga tanpa pemimpin, pertanda agung. Dia telah membunuh pemimpin klan naga Giok dan memperoleh ingatannya. Dia juga telah memperoleh gerakan-gerakan teknik pamungkas klan naga ini, dan setelah disempurnakan oleh 8 pagoda Buddha, dia awalnya berhasil menguasai gerakan ini. Sekarang, dengan tiba-tiba melepaskannya, itu seperti kartu truf. 10.000 naga berkeliaran, naga-naga tanpa pemimpin. Dengan suara letupan, palu besar itu hancur berkeping-keping, dan cakar naga Fang Han mengarah langsung ke jantung dewa bela diri tak tertandingi. Semua serangan cakarnya tertuju padanya. Kekuatan dahsyat dewa yang terpencil mengalir turun, dan pohon dunia muncul kembali di kehampaan. Dewa bela diri tak tertandingi itu berteriak, menyadari ada sesuatu yang salah, dan menerima pukulan langsung dari cakar Fang Han. Darah mengalir deras dari ketujuh lubang tubuhnya, terasa panas karena telah tercemar oleh api naga Buddha. Api naga membakar darah hingga menjadi asap hijau, membuat dewa bela diri tak tertandingi itu tampak berdarah dari ketujuh lubang tubuhnya dan mengeluarkan asap dari sana. Kau mencari kematian. Di balik pavilion laut Cakrawala, Hai Wuben, setidaknya 5 tokoh besar menyerang secara bersamaan. Mereka semua adalah tetua agung tertinggi dari sekolah Horizon, dengan peringkat Dewa Surgawi. Mereka melancarkan serangan serentak, menekan Fang Han secara bersamaan. 5 tangan besar, terhubung menjadi satu, menyerang langsung Fang Han, mencegahnya untuk terus mengejar dewa bela diri tak tertandingi. Serangan gabungan ini benar-benar tak terkalahkan. Kecuali seseorang adalah dewa abadi, mustahil untuk melawannya. Namun, tatapan mata Fang Han dingin, dan dia tampak percaya diri. Dia tidak pernah menunjukkan kepanikan sedikit pun, bahkan dalam menghadapi situasi yang paling berbahaya sekalipun, emosinya tetap tenang sepenuhnya. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya ke atas, dan 3 jimat melesat ke langit, benar-benar menghalangi tangan-tangan besar itu.
Ketiga jimat ini adalah jimat ilahi yang disempurnakan oleh Dewa Abadi, yang diresapi dengan hukum Dao Abadi dan esensi sejati dari Dewa Abadi. Dengan sekali jentikan, mereka melayang ke langit, memancarkan cahaya ilahi yang menghalangi serangan tersebut. Selama cahaya jimat itu tidak menghilang, tidak ada yang bisa menyerangnya. Jimat ilahi abadi. Banyak tokoh besar berdiri, menyaksikan ketiga jimat suci tersebut. Saat cahaya mereka memancar, hukum Dao Abadi melonjak seperti gelombang pasang, dan mereka semua tahu bahwa kali ini, Dewa Bela Diri tak tertandingi kemungkinan besar dalam bahaya. Dewa Bela Diri tak tertandingi. Apakah kau pikir Paviliun Laut Cakrawala dapat melindungimu? Aku tidak akan membunuh orang-orang dari 9 langit, tetapi aku sama sekali tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang berasal dari sekolah cakrawalamu. Hari ini, aku akan memurnikanmu sepenuhnya, membunuhmu di depan semua orang dari sekolah horizonmu, dan mengintegrasikan hukum Dao Abadi milikmu ke dalam tubuhku untuk meningkatkan kultivasiku. Sejak aku melewati kesengsaraan surgawi dan kekuatan sihirku mencapai kesempurnaan, aku belum pernah membunuh dewa surgawi lagi. Kau akan menjadi dewa langit pertama yang mati di tanganku. Dia segera melepaskan 3 jimat Dewa Abadi, membentuk alam semesta kedua. Terlepas dari serangan sengit dari luar, Fang Han sepenuhnya fokus untuk membunuh Dewa Bela Diri tak tertandingi dalam satu serangan. Tubuhnya berkedip terus-menerus, mendekati Dewa Bela Diri tak tertandingi, melepaskan tinju ilahi penciptaan 33 langit tanpa terkendali. Setiap pukulan menghantam tubuh Dewa Bela Diri tak tertandingi, menghancurkan ki sejati Dao Abadinya, menyebabkan hukum Dao Abadi bawaannya bergetar, darah berceceran, dan wajahnya menjadi sengsara, rambutnya acak-acakan, seperti iblis yang menjelma, tanpa jejak keanggunan abadi. Tetua agung tertinggi dari sebuah sekte kuno tampak lebih seperti iblis. Kau pikir kau bisa membunuhku? Itu tidak semudah itu. Dewa Bela Diri tak tertandingi, jiwa pertempuran bawaan. Dewa Bela Diri tak tertandingi kembali melepaskan kekuatannya. Sesosok dewa perang raksasa, avatar eksternal, muncul dari tubuhnya, berdiri di atas kepalanya, mengenakan baju zirah hitam, memakai topeng besi hitam, tangan besinya mengepal. Dipadukan dengan auranya sendiri, di tengah kobaran api hitam yang membara, Dewa Bela Diri tak tertandingi melepaskan serangkaian seni abadi yang tiada bandingnya. Jiwa bela diri langit dan bumi, palu surga yang menggempur, menghancurkan kekosongan dengan kekuatan bela diri. Victor tak terkalahkan. Serangan demi serangan terjadi, pukulan mematikan berdatangan berturut-turut, membantai para dewa dan memusnahkan para Buddha, menghancurkan segala arah. Bayangan pegunungan dan sungai di 9 provinsi hancur di bawah teknik tinju Dewa Bela Diri tak tertandingi. Dewa Bela Diri tak tertandingi berubah menjadi badai penghancur dunia, menerjang ke arah Fang Han. Di luar, banyak pakar dari Horizon School melancarkan serangan lain. Kekuatan ketiga jimat Dewa Abadi itu telah terkikis secara signifikan, karena pada akhirnya, mereka hanyalah jimat, bukan Dewa Abadi sejati. Kemudian, Hai Wuben tiba-tiba berdiri dari singgasana batu kristal surgawinya. Para anggota sekolah Cakrawala, dengarkan perintahku. Hancurkan jimat-jimat itu dan bunuh iblis itu. Fang Han, kau pikir kau bisa membunuhku? Aku adalah Dewa Abadi. Aku sudah abadi, mampu naik ke surga di siang bolong. Apakah kamu pikir kamu bisa bersaing denganku hanya dengan satu harta? Begitu jimatmu rusak, kamu akan menghadapi kehancuran total. Suara marah Dewa Bela Diri tak tertandingi muncul dari badai penghancur dunia yang menerjang Fang Han. Beri aku istirahat, ekspresi Fang Han tampak muram. Dia tahu bahwa kekuatannya saat ini, setelah memurnikan 8 pagoda Buddha, jauh melampaui kekuatan Dewa Surgawi biasa. Dia mampu melawan 3 Dewa Langit dan melukai mereka. Namun, dia tidak yakin bisa benar-benar membunuh Dewa Langit, terutama karena lawannya memiliki sekutu. Para Dewa Surgawi sudah abadi sejak awal, memiliki beragam metode dan hukum Dao Abadi, melampaui hal-hal duniawi dan tidak lagi terikat oleh alam mistik panjang umur. Mereka bisa melarikan diri kapan saja. Sekalipun terperangkap dalam formasi besar kuno, mereka dapat mempertahankan vitalitasnya dan hidup selama jutaan tahun. Namun sekarang, dia harus membunuh Dewa Bela Diri yang tak tertandingi. Jika tidak, itu tidak akan memberikan efek jera apapun pada orang-orang yang hadir. Sekalipun dia bisa mengalahkan mereka, itu tidak akan berarti apa-apa. Para ahli tingkat Dewa Surgawi, meskipun terluka parah, akan dengan cepat memulihkan kekuatan dan vitalitas mereka setelah beristirahat sejenak. Vitalitas mereka jauh lebih kuat daripada para ahli alam mistik panjang umur. Saat badai yang menghancurkan dunia menerjang, Fang Han sekali lagi mengalirkan kekuatannya, melepaskan teknik takdir kecil dan menunjuk dengan sebuah jari. Badai yang seharusnya menghancurkan dunia itu justru hancur berkeping-keping, memperlihatkan wajah Dewa Bela Diri tak tertandingi di dalamnya. Hal itu sama sekali tidak membahayakan Fang Han. Namun, Fang Han juga tidak melukainya. Kau tidak bisa melukaiku. Dewa Bela Diri tak tertandingi melancarkan serangan lain, mengarah ke mata Fang Han. Wajah Fang Han memerah padam, seolah-olah dia sedang melepaskan semacam seni Dao.
Seluruh tubuhnya terbakar oleh kobaran api darah, dan umurnya pun ikut terbakar, saat kekuatan takdir yang luar biasa turun dari langit. Api yang mengurangi umur hidupnya justru menurunkan umurnya, sementara api darah yang berkobar justru meningkatkan umurnya. Ini adalah saat dia secara bersamaan melepaskan teknik takdir kecil dan mengolah kekuatan sihirnya untuk menyempurnakan bentuk embrio daging dan darah, sehingga memperpanjang umurnya. Rentang hidup berlalu dengan cepat, namun rentang hidup terus meningkat. Hidup dan mati, mati dan hidup, pada saat ini, membentuk sebuah siklus yang halus. Dalam sekejap, Fang Han seolah memahami hukum hidup dan mati. Di dunia asalnya, benih hukum Fate Immortal tiba-tiba memperoleh 2 rune hitam dan putih. Rune hitam melambangkan kematian, dunia bawah. Dan rune putih melambangkan kehidupan, dunia fana. Hukum hidup dan mati akhirnya diringkas. Dalam sekejap, ia seolah merasa dapat memanggil orang-orang yang telah lama meninggal dari lautan takdir yang luas menggunakan hukum hidup dan mati. Namun harga yang harus dibayar adalah hancurnya hukum hidup dan mati, sehingga mustahil untuk memadatkan hukum tersebut kembali, dan sejak saat itu, kekuatannya akan menurun, mengubahnya menjadi manusia biasa, yang mengalami kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian, jatuh ke dunia fana. Pada saat ini, hukum hidup dan mati terkondensasi, meraih keabadian sejati, mencapai tingkat ke-10 dari umur panjang. Kekuatannya meningkat lagi, dan sirkulasi dalam tubuhnya menjadi semakin dominan. 8 pagoda Buddha mengalami perubahan dahsyat sekali lagi, dan api pada wujud embrionik yang terbuat dari daging dan darah itu berkobar semakin hebat. Kekuatannya sendiri kembali meluas, mencapai tingkat yang mendekati 10.000 triliun kuda yang sedang menyerang. Terdapat rumor bahwa hanya para immortal yang mampu menembus kekuatan 10.000 triliun. Adapun bagaimana para dewa mengukur kekuatan sihir mereka, Fang Han tidak mengetahuinya. Namun, kekuatannya saat ini, tidak termasuk 8 pagoda Buddha, sudah sangat mendekati 10.000 triliun. Namun, saat ini, hatinya tidak merasakan kegembiraan, seolah-olah air jatuh begitu saja dari langit. Naik ke tingkatan dewa sejati adalah peristiwa yang telah ditentukan baginya. Ketika dia melewati cobaan petir Dewa Fate, dia telah memperhitungkan bahwa kenaikannya ke tingkatan dewa sejati dan pemahamannya tentang hidup dan mati tidak akan sulit. Sambil secara bersamaan menggunakan teknik karma kecil dan membakar daging serta darahnya yang kacau, Fang Han akhirnya memahami hukum hidup dan mati dan maju ke alam dewa sejati. Dapat dikatakan bahwa ini adalah peningkatan tingkatan yang paling mudah dan alami yang pernah dialaminya, karena kekuatan yang telah ia kumpulkan, dikombinasikan dengan pertempuran terus-menerus melawan Dewa Langit, telah mengubah semua cadangannya menjadi pengalaman. Setelah mencapai alam dewa sejati, kemampuan yang dimiliki Fang Han di dalam tubuhnya menjadi semakin luar biasa. Pagoda 8 Buddha bergerak seperti ikan di air, energi vitalnya menjadi lebih padat, dan 3.000 dunia yang sempurna membentuk susunan kuno, mulai beroperasi. Pagoda itu sendiri merupakan tujuan akhir, yang mengungkapkan makna sejati dari hidup dan mati. Saat Fang Han naik ke tingkat ke-10 keabadian, alam dewa sejati, dan memahami hukum hidup dan mati, menjadi lebih mudah baginya untuk memahami makna sebenarnya dari pagoda dan menggunakan pagoda 8 Buddha dengan lebih fleksibel. Semburan udara berbentuk naga yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh Fang Han. Beberapa arus udara berbentuk naga ini sangat ganas, beberapa lincah dan bergerak ke segala arah, beberapa melayang seperti burung, dan beberapa tajam seperti elang. Selain itu, beberapa naga tampak tak bernyawa dan menampilkan warna abu-abu yang menyeramkan, terlihat menakutkan dan memiliki aura sumber segala kejahatan. Ini adalah naga penyihir yang terbentuk setelah pagoda 8 Buddha dan cermin penyihir leluhur sepenuhnya menyatu. Pada saat ini, pagoda 8 Buddha milik Fang Han tampaknya telah menciptakan kembali alam naga, semua jenis naga yang tidak ada di dunia asalnya muncul, dan dia sekali lagi melepaskan serangan, naga tanpa kepala, pertanda agung langit dan bumi. Serangan ini beberapa kali lebih kuat daripada serangan-serangan sebelumnya. Alam keabadian sejati dan alam keabadian virtual sepenuhnya berbeda. Perbedaan tingkatannya tidak dapat diukur. Pada awalnya, untuk naik dari seorang virtual immortal menjadi true immortal tidak hanya diperlukan pemahaman hukum hidup dan mati, tetapi juga sejumlah besar energi vital pada saat pemadatan hukum tersebut. Seorang virtual immortal pada umumnya membutuhkan waktu seumur hidup untuk mempersiapkan diri. Namun, dengan embrio daging dan darahnya serta ramuan tak terhitung jumlahnya yang tersimpan di kunci dewa yang terpencil, Fang Han sama sekali tidak perlu mempersiapkan diri, dia langsung memiliki energi vital yang sangat besar yang dibutuhkan untuk kemajuan alam. Dia sudah maju. Dia benar-benar sudah maju saat ini. Jue Wuxian, yang terperangkap di ruang jimat abadi Fang Han, sangat terkejut dan sekali lagi melepaskan seni bela dirinya yang tak tertandingi untuk melawan serangan mematikan Fang Han. Jiwa pertempuran raksasa di atas kepalanya tiba-tiba meledak, berubah menjadi langit malam yang tak berujung. Seluruh keberadaannya diselimuti kegelapan, tersembunyi di langit malam, menjadi sosok seperti raja kegelapan,
menyerang Fang Han dengan jurus mematikan yang tak tertandingi. Sayangnya, saat ini, Fang Han jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan pukulan sederhana dan tanpa hiasan, dia langsung menghancurkan malam yang gelap, menyebabkan Jue Wuxian terlempar dan terbang ke kejauhan sambil berteriak. Jika aku bilang akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Fang Han melangkah maju, memperpendek jarak di antara mereka hanya dalam satu langkah. Dia melayangkan pukulan telapak tangan, dan tidak peduli bagaimana Jue Wuxian berubah wujud dalam 1000 cara, dia tidak bisa lolos dari serangan telapak tangan ini. Dengan suara dentuman keras, seluruh tubuhnya hancur lebur. Tidak. Di luar, banyak ahli dari Sekte Horizon, yang dengan giat menyerang jimat abadi, meraung marah melihat pemandangan ini. Sebagian tidak ragu untuk mengerahkan energi vital dan umur mereka, melepaskan jurus pembunuh pamungkas, sementara Master Pavilion Laut Cakrawala langsung mengeluarkan artefak Dao tertinggi yang menyerupai pedang terbang dari tubuhnya. Benda itu jelas-jelas dirancang sendiri, bukan melalui cobaan berat, tetapi tiba-tiba meledak, terbakar dengan kobaran api pengorbanan suci yang dahsyat. Dia sebenarnya telah mengorbankan artefak Dao tertinggi untuk membombardir jimat abadi yang didirikan oleh Fang Han. Dengan langkah ini, dia bertekad untuk bergabung dalam pengepungan. Jika tidak, jika sesuatu terjadi pada Jue Wuxian, dia akan dimintai pertanggungjawaban. Awalnya, mengingat statusnya, dia tidak akan berpartisipasi dalam pengepungan, tetapi akan diam-diam menunggu kesempatan untuk menyerang. Terlambat, Fang Han juga merasa bahwa jimat abadi di luar akan segera hancur kapan saja, tetapi sekarang setelah ia mencapai tingkat ke-10 keabadian, alam dewa sejati, ia memiliki kekuatan yang cukup untuk memusnahkan dewa surgawi. Dia terus-menerus melancarkan serangan telapak tangannya, dan tinju ilahi penciptaan 33 langit, sebuah serangan dahsyat, menyelimuti Jue Wuxian. Jue Wuxian sama sekali tidak mampu membalas serangan dahsyat Fang Han yang bagaikan badai. Dia seperti bola karet, ditendang dan dipukul ke sana kemari. Setiap pukulan telapak tangan disertai dengan suara mengerikan tulang yang hancur, diselingi dengan runtuhnya berbagai hukum. Fang Han, aku tidak akan pernah tenang sampai aku membunuhmu. Jue Wuxian terus membalas, membakar umurnya dan menghancurkan hukum-hukumnya. Darahnya berubah menjadi kobaran api yang dahsyat, melepaskan kemampuan bela diri tak tertandinginya dan gerakan mematikan yang tak terhitung jumlahnya. Aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku. Ikuti gerakanku, Man at the Horizon. Jue Wuxian, meskipun berlumuran darah, masih memiliki kekuatan bertarung dan melakukan serangan balik lagi. Mati! Fang Han melayangkan pukulan sederhana lainnya, sepenuhnya melepaskan esensi dari tinju ilahi penciptaan 33 langit. Seluruh wujudnya berubah menjadi naga leluhur purba sekali lagi, cakar naganya berubah, menjadi sebesar gunung, menghancurkan semua gerakan Jue Wuxian dan langsung menekan ke bawah. Situasinya seperti seekor elang atau burung rok yang gagah perkasa turun dari langit dan menjepit seekor ayam besar. Sekuat apapun ayam itu, tetap saja seekor ayam, sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan burung rok atau elang. Pada saat ini, terutama para penguasa Dao dan pelindung Dharma di 9 surga suci tertinggi, melihat pemandangan ini, hati mereka menjadi sangat dingin. Fang Han benar-benar tak terkalahkan, dia bisa meningkatkan ranahnya kapan saja, selalu memiliki kartu truf, dan tidak ada yang tahu kekuatan tertingginya yang sebenarnya. Tampaknya semakin besar tekanannya, semakin dahsyat pula kekuatan yang dilepaskannya. Bahkan pemimpin Sekte 9 Surga Murni tertinggi, Zhu Qingtian, yang memiliki artefak abadi, labu abadi kelahiran kembali, dan duduk di singgasana batu kristal langit, memiliki ekspresi serius. Tampaknya dia sekarang merasa tidak lagi mampu menekan Fang Han. Saat pertama kali masuk, dia tampak tenang, menyelamatkan Hua Zishu, dan bersikap sopan kepada Fang Han, karena dia memiliki kekuatan besar dan ketangguhan yang luar biasa. Namun, melihat Fang Han meningkatkan tingkat kekuatannya di dalam jimat abadi dan menghajar Jue Wuxian hingga babak belur, dia tahu bahwa dia mungkin benar-benar tidak mampu menghadapi Fang Han. Individu yang begitu menantang surga, pada tahap ini, hanya seorang dewa abadi yang dapat menundukkannya. Zhu Qingtian tampak sedang mempertimbangkan sesuatu, namun, bagaimana jika 9 langit murni tertinggi kita menyinggung individu yang begitu hebat? Seiring waktu berlalu, dia akan menjadi semakin kuat. Saat pikirannya berputar secepat kilat, disertai gemuruh yang keras, jimat keabadian akhirnya dimusnahkan oleh orang-orang dari Sekte Horizon. Namun pada saat jimat keabadian itu ditembus, cakar naga leluhur purba telah sepenuhnya menekan. Jue Wuxian mengeluarkan jeritan yang sangat melengking, sepertinya teriakan terakhirnya sebelum kematian, atau mungkin dia bermaksud untuk meledakkan hukum keabadiannya dan bertarung melawan Fang Han sampai mati. Namun, jeritan itu terhenti di tengah jalan, seolah-olah tenggorokannya tercekik. Hati semua orang mencekam, mengetahui bahwa Jue Wuxian telah sepenuhnya ditumpas. Tidak ada ketegangan, dia bahkan tidak bisa menghancurkan dirinya sendiri. Seberapa kuat Fang Han, sampai-sampai seorang ahli tingkat dewa surgawi pun tak bisa melawannya sampai mati.
Bunuh dia! Yan Wuben, ketua paviliun Laut Cakrawala, memiliki mata merah dan terus-menerus melepaskan cahaya ilahi tanpa henti dengan tangannya, menyerang tubuh naga leluhur purba. Para ahli lainnya masing-masing melepaskan hukum keabadian, 3.000 dao agung, dan berbagai jurus mematikan, berusaha menyelamatkan Jue Wuxian dari cengkeraman Fang Han. Seranganmu tidak berguna melawanku. Tubuh raksasa naga leluhur purba berputar di udara. Seni bela diri abadi, serangan, dan harta sihir menghujaninya, tetapi tidak satupun sisik yang rontok. Sebaliknya, beberapa harta karun magis menjadi tercemar dengan aura keabu-abuan yang tak bernyawa, dan roh artefak mereka menjerit, pikiran mereka kacau. Meskipun para ahli tingkat Dewa Surgawi tidak dapat memurnikan artefak abadi, memurnikan artefak dao tertinggi bukanlah hal yang sulit bagi mereka selama mereka memiliki cukup bahan dan waktu untuk memadatkannya. Namun, kini, artefak dao tertinggi ini semuanya diselimuti oleh aura cermin penyihir leluhur, dan roh artefak mereka menjadi kacau. Dalam sekejap, deretan besar beberapa artefak dao tertinggi berhenti beroperasi dan mulai meledak, berubah menjadi bentuk naga, dan ditelan oleh naga leluhur purba pagoda 8 Buddha. Aku akan membiarkan kalian semua menyaksikan aku memurnikan Jue Wuxian, seorang dewa abadi yang terintegrasi ke dalam tubuhku. Fang Han, yang mencengkeram Jue Wuxian dengan satu cakarnya, tiba-tiba mencabik-cabiknya menjadi beberapa bagian. Banyak sekali daging dan darah, bahkan sejumlah besar hukum abadi yang menyerupai langit berbintang kosmik dengan sistem dinding kristal yang tak terhitung jumlahnya, menyatu ke dalam tubuh Fang Han dan kemudian menyebar ke pagoda 8 Buddha. Daging dan darah Jue Wuxian serta hukum dewa abadi surgawi ternyata telah diserap oleh pagoda 8 Buddha. Pada awalnya, mengkonversi Jue Wuxian akan menjadi langkah yang paling menguntungkan. Namun, Jue Wuxian adalah dewa surgawi, dan meskipun Fang Han telah mencapai alam dewa sejati, tingkat ke-10 keabadian, dia tidak dapat mengubahnya melintasi alam. Karena alam panjang umur dan alam keabadian tidak berada pada tingkatan yang sama, konversi tidak mungkin dilakukan, dan mengubahnya menjadi boneka juga tidak mungkin. Oleh karena itu, ia hanya bisa memurnikannya. Meskipun kekuatan pagoda 8 Buddha kini dapat menyaingi artefak abadi, namun pagoda ini belum sepenuhnya menjadi artefak abadi. Namun, begitu artefak dao tertinggi ini menggabungkan hukum dewa abadi dari ahli dewa abadi Jue Wuxian, artefak ini langsung mulai berubah. Di antara 3.000 dunia yang sempurna, tiba-tiba muncul jejak aura keabadian yang menunjukkan kecenderungan untuk berubah menjadi artefak semi abadi. Konon, untuk berhasil memurnikan artefak abadi, seseorang membutuhkan hukum keabadian yang luas dan pengorbanan darah dari dewa surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Artefak abadi tingkat tinggi bahkan membutuhkan pengorbanan darah para dewa, dewa agung, dan dewa emas. Oleh karena itu, bahkan setelah menyerap hukum dewa abadi Jue Wuxian, pagoda 8 Buddha tidak dapat berkembang menjadi artefak abadi. Namun, pagoda 8 Buddha dengan hukum dewa abadi jauh lebih kuat daripada tanpa hukum tersebut. Dengan jejak aura artefak semi abadi ini, energi abadi juga mulai meluap dari tubuh Fang Han yang telah berubah menjadi naga leluhur purba. Yang paling luar biasa, di bawah pengaruh hukum keabadian, dunia 33 langit tiba-tiba menyerap sedikit kekuatan penciptaan dari kehampaan. Bahkan secuil kekuatan penciptaan pun sangatlah mendalam. Hal itu dapat meningkatkan jurus tinju ilahi penciptaan 33 langit milik Fang Han sebanyak 1 tingkat. Mengaktifkan jurus tinju ilahi penciptaan 33 langit membutuhkan kekuatan penciptaan. Fang Han awalnya tidak mampu mengeluarkannya, tinju ilahinya bergantung pada kekuatan dari pecahan-pecahan yang meleleh dari artefak ilahi penciptaan asli, yaitu cangkang kura-kura. Namun sekarang, dia dapat menggunakan hukum dewa abadi untuk mengaktifkan 33 harta karun surga dan menarik sedikit kekuatan penciptaan yang mendalam. Ini berarti bahwa jurus ilahi penciptaan 33 langit benar-benar mulai mencapai penguasaan penuh. Maka, dalam sekejap, ia menciptakan seorang dewa langit. Seorang dewa langit yang tiada duanya, tokoh terkemuka dan raksasa dari Sekte Horizon, Jue Wuxian. Sejak saat itu, dewa bela diri yang tak tertandingi ini tidak lagi ada di dunia, dan semua kerja kerasnya dalam kultivasi, pertemuan-pertemuan kebetulan yang tak terhitung jumlahnya, serta jutaan tahun kultivasi dan pengalaman yang sulit sepenuhnya diambil oleh Fang Han, tanpa meninggalkan jejak apapun. Namun, bahkan setelah sepenuhnya menyerap hukum keabadian surgawi dari Jue Wuxian, 8 pagoda Buddha tidak benar-benar maju ke tingkat artefak semi abadi, ia hanya memperoleh aura 1. Harta karun magis ini tidak seperti artefak dao tertinggi biasa. Untuk maju menjadi artefak abadi sejati, dibutuhkan sejumlah dewa yang tidak diketahui jumlahnya untuk dikorbankan, jiwa dan daging mereka digunakan untuk memelihara pagoda terakhir. Namun, setelah menyempurnakan Jue Wuxian sepenuhnya, kekuatan Fang Han sendiri langsung meningkat ke tingkat True Immortal Grand Completion. Namun, transisi dari dewa sejati menjadi dewa surgawi adalah transformasi yang mendalam, sebuah proses evolusi dari makhluk fana menjadi abadi. Proses ini sangat berbahaya dan memakan waktu, mengharuskan seseorang untuk terus-menerus menjalankan hukum hidup dan mati mereka, mengabadikan zat-zat yang tak dapat dihancurkan di dalam tubuh mereka menjadi bentuk daging abadi.
Ini adalah upaya yang melelahkan, dan juga mengharuskan jiwa seseorang untuk turun ke alam abadi untuk memahami hukum sejati dari Dao abadi. Semakin kuat seorang dewa sejati, semakin sulit bagi mereka untuk berkultivasi hingga menjadi dewa surgawi. Hal ini terutama berlaku untuk seseorang seperti Fang Han, mengubah bahkan sejengkal daging menjadi daging abadi akan membutuhkan upaya yang sangat besar. Dan untuk akhirnya mencapai tubuh abadi yang sempurna dan naik ke tingkat dewa surgawi, dibutuhkan 10 atau bahkan 100 kali lipat upaya dewa sejati biasa. Dewa sejati dan dewa surgawi, satu abadi, satu fana, jurang yang tak teratasi. Namun, ketika Fang Han masih berstatus Fate Immortal, dia sudah mampu bersaing dengan Heavenly Immortal, bahkan mengalahkan mereka. Sekarang setelah dia naik ke tingkat True Immortal, hanya ada satu tingkat yang memisahkannya dari Heavenly Immortal. Terlebih lagi, dia secara harfiah telah melahap Jue Wuxian, melipat gandakan kekuatannya, membuat tingkat kekuatannya saat ini tidak tertandingi dibandingkan sebelumnya. Tentu saja, panen terbesar datang dari harta karun yang tersimpan di dunia batin Jue Wuxian. Makhluk-makhluk perkasa dan iblis surgawi yang telah ia bangkitkan semuanya mengalir ke dunia 33 surga dari 8 pagoda Buddha. Di inti dunia 33 surga itu, tokoh-tokoh penting di dalam 8 pagoda Buddha, Qi Yu Gumou, 2 yang mulia ilahi, 4 dewa Fade, Jialan, Long Xuan, Xing Yun Bao Bei, Kurong Zhenjun, serta para ahli dan pemimpin sekte dari 5 sekte iblis dan 6 gerbang abadi, semuanya berkumpul. Mereka secara bersamaan menyebarkan seni Dao mereka dan memurnikan energi primordial yang sangat besar yang ditinggalkan oleh Jue Wuxian. Lagi pula, itu adalah energi primordial dari seorang ahli dewa abadi, bahkan seberkas energi pun dapat meningkatkan banyak ahli alam misteri keabadian hingga 1 tingkat penuh. Saat mereka menyempurnakan ramuan, sebuah gelembung ruang angkasa turun dari langit. Di dalam gelembung itu, harta karun magis yang tak terhitung jumlahnya, ramuan ajaib, kitab suci Taoisme, bahkan iblis surgawi yang dipenjara, binatang buas iblis, dan juga naga, tumbuhan obat, benda-benda spiritual, semuanya turun. Kekayaan yang sangat besar, muncul di dalam dunia inti 33 surga, menyebabkan para ahli ini menjadi sangat gembira. Awalnya, untuk membantu Fang Han mengatasi cobaan petir, semua orang telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Sekarang, dengan turunnya kekayaan Dewa Langit, orang-orang ini langsung menjadi kaya raya. Jue Wuxian, seorang tetua tertinggi dari Sekte Horizon dan salah satu tokoh besarnya, telah berkelana selama jutaan tahun, mengumpulkan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Ia memiliki 7 atau 8 artefak Dao tertinggi, yang meskipun bukan satu set lengkap, cukup untuk mengganti gerbang sekte yang hilang. Adapun artefak Dao tingkat tinggi lainnya, ramuan keabadian, jimat spiritual, dan ramuan spiritual, jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung. Hal ini memungkinkan banyak figur gerbang penciptaan untuk membagi mereka dengan baik. Namun, sambil membagi, mereka juga menjaga ketertiban, mengatur energi primordial mereka untuk meningkatkan kekuatan Fang Han. Saat ini juga, Fang Han sedang menghadapi pengepungan dan serangan dari sejumlah ahli dari Sekte Horizon. Yan Wuben memimpin serangan, menggunakan 5 jari penekan roh kepala dan menampilkan seni mendalam cakrawala, 10 transformasi geng abadi, bersatu dengan banyak ahli untuk membombardir Fang Han. Namun Fang Han berdiri tak bergerak, jari-jarinya saling bertautan, berubah kembali menjadi wujud manusia, menghancurkan seni abadi dan seni mendalam itu satu persatu. Pada saat yang sama, dia berusaha sekuat tenaga untuk mengatur energi primordial yang kacau di dalam tubuhnya, melebur kekuatan Dewa Langit. Setelah 100 pertukaran, yang hanya sekejap mata, energi primordial Fang Han sepenuhnya aktif, dan semuanya mulai stabil. Dia segera melancarkan serangan balik. Dia meraih udara dengan tangannya yang besar, menghancurkan seni abadi dari 3 atau 4 tokoh besar dan raksasa. Ini menciptakan kekosongan sementara dalam ritme serangan. Fang Han segera memanfaatkan kesempatan ini, dan tiba-tiba, seluruh tubuhnya melesat ke atas, berputar dan berubah bentuk menjadi bor raksasa, menembus lapisan celah, langsung menyerang putra Yan Wuben, Tuan Muda Pavilion Laut Cakrawala. Tuan Muda inilah yang ingin memaksa Mi Bao untuk menikah. Dia harus dibunuh atau ditangkap untuk menunjukkan kekuatan gerbang penciptaan. Fang Han benar-benar tanpa ampun. Targetnya sebenarnya adalah putraku. Yan Wuben terkejut, tetapi dia memang Master Pavilion Laut Cakrawala, tokoh terkemuka di dunia kultivasi, dan murid langsung dari Master Sekte Cakrawala. Kultivasinya sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan Jue Wuxian. Dengan gerakan tubuhnya, cahaya ilahi tiba-tiba melesat keluar. Di dalam cahaya ilahi itu, muncul sebuah penggaris berharga. Penggaris ini bertatahkan permata yang tak terhitung jumlahnya, setiap permata berisi langit berbintang yang luas. Ini bukanlah kristal surga, batu jiwa, atau batu kehidupan, melainkan kristalisasi hukum abadi. Ini adalah artefak abadi. Seorang penguasa berharga tingkat abadi. Artefak abadi penjaga Sekte Horizon, penguasa Dao Suci Horizon. Begitu Ju Qingtian melihatnya, dia tahu artefak abadi ini adalah harta paling berharga Sekte Horizon, penguasa Dao Suci Horizon, yang beresonansi dengan labu abadi kelahiran kembalinya, mengukur alam semesta, menjangkau langit dan bumi, tak tertahankan. Setelah dilepaskan, ia memiliki kekuatan yang sangat besar dan tak terkalahkan. Seolah-olah hantu dan dewa yang tak terhitung jumlahnya menangis di Cakrawala,
atau seolah-olah Buddha yang tak terhitung jumlahnya memberikan pencerahan tiba-tiba. Penguasa Dao Suci Cakrawala menyerang, membidik langsung ke Fang Han, bertabrakan dengan tubuhnya. Kekuatan artefak abadi jauh melampaui Dewa Langit biasa, karena Dewa Langit biasa mengandung hukum abadi yang jauh lebih sedikit daripada artefak abadi. Dengan munculnya artefak abadi ini, ia bertujuan untuk memberikan pukulan fatal kepada Fang Han. Sungguh artefak abadi yang luar biasa. Fang Han bergerak sangat cepat. Menghadapi benturan penguasa suci ini, dia segera menamparnya, melepaskan kekuatan yang sangat besar dan kemampuan ilahi naga leluhur. Dia benar-benar berhasil membuat penguasa suci itu bergeser, membelokkan lintasannya dan mengirimkannya terbang keluar. Namun, dia jelas merasa tidak enak badan. Seluruh tubuhnya terguncang oleh kekuatan yang dahsyat, menyebabkan organ dalamnya bergejolak. Dia memurnikan beberapa ramuan abadi tingkat tinggi secara berturut-turut untuk menekan energi primordialnya. Kekuatan artefak abadi ini setara dengan gabungan serangan lebih dari 10 ahli dewa surgawi.